aku merasuk ke tubuh orang lain. Sebelum merasuk, aku sudah jadi putri mahkota licik. Akhirnya aku memangku putra kecilku dan duduk di tahta kekaisaran. Setelah mati, aku malah terlahir di kota awan. Putri kandung Song tak sebanding kursi nagaku. Tapi zaman ini cukup menarik. Hanya saja pemilik tubuh ini. Song Yutang, jangan tidak tahu diri. Orang kampung menikah keluarga kaya itu sudah berkah. Wei sudah menggantikanmu menjalankan kewajiban putri sulung Song selama bertahun-tahun. Kamu malah tega menjebaknya untuk menikah dengan pria koma. Apakah hati nuranimu sudah dimakan anjing? Ibu dan anak pemilik tubuh ini lemah, diusir keluarga. Si pelakor San Mei Fang membawa anak haramnya. Song Ruowei seenaknya menguasai rumah. Sampai tunanganku kecelakaan dan menjadi pria koma. Mereka menjemputku, putri kandung, untuk jadi tameng. Kakak, aku dengar gadis desa yang miskin itu murahan. 5.000 perak, tidur dengan duda tua. Menikah pria koma itu bukan apa-apa. Kamu tersenyum? Oh iya, kamu memang tidak pernah mendapat pendidikan bangsawan. Tak tahu wanita anggun Prancis sejati harus bersikap. Beraninya kamu menamparku? Aku tidak perlu tahu apa itu wanita anggun ala Prancis. Aku cukup tahu tata krama dan rasa malu ala Tionghoa. Anak haram simpanan rendahan. Mulutmu seperti anjing menggonggong. Tang-Tang, aku tahu kamu dan ibumu pasti membenciku. Lampiaskan padaku, jangan buat ayahmu marah. Gundiksan, putri sulung bicara, jangan ikut campur. Kamu berani menampar aku? Dia memanggilku Gundiksan? Song Yutang, apa yang kamu lakukan? Apa sih yang diajarkan ibumu padamu? Ini sudah zaman modern. Masih saja berpikiran feodal kolot. Zaman berubah, tapi tata krama tetap abadi. Sang Fang, sebagai penerima beasiswa, murid miskin, malah naik ranjang suami orang yang membiayainya. Bahkan secara tidak langsung membunuhnya. Benar-benar bejat moral. Ibu dan anak ini memang lemah. Tapi aku dulu ibu suri. Sekarang zaman memang sudah berubah, tidak mendukung poligami. Saat ayah menghamili Gundiksan dan melahirkan adik tiriku, kamu belum resmi bercerai dengan ibuku. Aku tahu sopan santun. Tak suka panggilan adik tiri dan gundik. Aku bisa ganti dengan sebutan pelakor dan anak haram. Kalau sopan, kamu harusnya tahu aku ayahmu. Perjodohan sudah diatur. Aku minta kamu tepati janji dan menikah ke keluarga Jiang. Kamu harus menurut. Aku tidak bilang menolak menikah. Hanya saja, sejak dulu, setiap perempuan menikah pasti butuh mas kawin. Ayah, kamu belum beri mas kawin. Menikah tanpa persiapan. Orang akan menertawakan keluarga Song yang tak tahu adat. Song Yutang, kamu benar-benar serakah. Wei sudah jalankan kewajiban sebagai putri sulung selama bertahun-tahun. Atas dasar apa kamu rampas haknya? Kalau begitu, bagaimana kalau aku cari sembarang wanita di luar? Untuk gantikan kewajibanmu sebagai putra sulung mulai sekarang? Song Yutang, kamu sudah gila. Aku ini kakak kandungmu. Apa-apaan sebutan kakak tiri itu? Bukankah kamu selalu malu karena ibu tak punya kemampuan? Sampai-sampai menganggap Gundiksan sebagai ibu kandungmu? Cuma karena ayah tersilap nafsu, mengangkat pelayan rendahan. Wanita simpanan itu jadi istri sah. Kalau tidak, kamu bahkan tidak layak disebut putra dari selir. Sama seperti adik tirimu itu, lebih tepat disebut anak haram. Kamu? Ayah, rombongan segera tiba. Kalau ada bekas tamparan, aku atau keluarga Jiang yang malu? Kamu sadar? Kalau sadar, naik saja ke mobil dan menikahlah. Mau aku menurut? Beri saja mas kawinnya dengan layak. 1 juta saja tidak cukup untuk membeli sepasang anting Song Ruowei. Ayah. Aku ini putri sulung dari istri sah, Song Yutang. Lalu kukatakan bahwa ayah yang menyuruhnya. Song Yutang tumbuh di desa. Cuma gadis desa yang polos. Mana mungkin dia seberani ini?
Ayah, aku orang yang tahu sopan santun. Mana mungkin aku melakukan hal sekejam itu kalau tidak terpaksa? Jadi, tolong. Aku beri ayah 10 detik untuk berpikir. Ambil ini. Enaknya hidup dari zaman kuno. Aku tahu apa yang berharga. Meskipun ayah tidak paham tata krama, aku tetap wanita anggun yang tahu sopan santun. Tak bisa kasih mas kawin mewah, tapi tak boleh kosong. Ini saja. Anggap saja sebagai bekal pernikahanku. Enak sekali datang dari zaman kuno. Aku tahu apa itu. Barang yang benar-benar bagus. Meski ayah ini, si imut, tak tahu sopan santun. Tapi aku tetap seorang wanita yang berbudi pekerti. Tak bisa memberi mas kawin mewah, juga tak boleh tangan kosong. Semua ini, kujadikan sebagai mas kawinku. Kamu, Terima kasih, ayah, sudah memberi mas kawin putrimu. Song Yutang, kamu. Terima kasih, kakak tiri, sudah memberi hadiah untuk adikmu. Kakak, kamu tidak bisa membuat ayah semarah ini. Ah, Kakak memaksa, aku putri sulung istri sah. Terpaksa menerimanya dengan baik. Kamu. Nona besar, silakan naik ke mobil pengantin. Putrimu, Song Yutang, hari ini menikah. Pamit pada ayah dan kedua saudara tiriku. Gundiksan, asalmu tak pantas masuk keluarga kami. Tapi karena ayah sudah gelap mata oleh nafsu, aku sebagai anaknya tidak bisa banyak bicara. Tapi kamu harus selalu ingat posisimu sendiri. aku? Kakak, kamu pikir setelah masuk ke keluarga Jiang, hidupmu akan bahagia? Menantu konglomerat terkaya? Tidak semudah itu. 10 tahun jadi putri mahkota, akhirnya duduk di tahta kekaisaran. Intrik istana takut-takut, apalagi rumah tangga. Tak mungkin jadi penguasa tertinggi. Uang dan kuasa tetap raja. Nikah ke keluarga kaya adalah satu-satunya kesempatan yang bisa kuraih. Adikku, urus saja dirimu sendiri. Lagi pula, putri dari selir. Pada akhirnya tidak akan pernah bisa naik ke permukaan. Bibi Chen, makan buah. Buah, aku makan buah impor. Ini apa yang kamu beli? Barang murahan pinggir jalan. Kelihatannya segar, jadi aku beli. Nona Song sudah datang. Yutang, perjalananmu pasti melelahkan. Apakah kamu mabuk perjalanan? Oh iya, di rumah ada buah-buahan. Aku tidak tahu kamu suka apa, jadi sudah kucuci semuanya untukmu. Ini ibu mertuaku. Kalau begitu, yang ini. Siulan, buatkan air untuk tuan tua. Kekasih lama tuan tua, Chen Ruyin. Yang ini pasti anak yang dilahirkannya. Putra dari selir, Jiang Qingyu. Dan istrinya, Wu Chai Xia. Oh, bagus. Pasti Xiao Tang sudah datang, ya? Hahaha. Menantu baru pertama kali datang, harus memberi kesan yang baik. Baju baru yang dibelikan untukmu, kenapa tidak kamu pakai? Hahaha. Aduh, menantu perempuan datang hari pertama. Harus buru-buru masak makanan yang layak. Sejak pagi tadi, aku sudah ke pasar utara untuk beli ayam kampung dan bebek kampung. Masa pakai baju bagus? Itu kan mubazir. Kalau sudah selesai belanja, seharusnya langsung ganti baju. Kepala pelayan Wang bilang menantu perempuan. Cocok dengan ingatan aslinya. Ayah mertuaku adalah putra kandung dari kakek tua itu. Dulu Chen Ruyin hamil sebelum menikah. Demi menenangkannya, ia kirim putranya ke desa. Sampai si kakek tua menderita gagal ginjal. Baru teringat untuk mencari Jiang Kuoqiang. Tapi ternyata hanya untuk donor ginjal. Berisik sekali. Tidak tahu aturan. Kuoqiang dan Siulan memang sudah terbiasa kasar. Buat apa kamu menyimpan amarah pada mereka? Tapi Nona Song ini baru saja masuk. Tidak menyapa yang lebih tua. Aku dengar, sejak kecil, kamu besar di desa mengikuti ibumu. Bahkan SMA saja tidak tamat. Kami paling menjunjung aturan. Karena kamu sudah menikah masuk ke sini. Mulai sekarang harus patuh pada aturan. Bibi Chen,
pengantin baru itu masih muda. Tidak usah memperhitungkan hal sepele dengan anak muda. Siulan, kamu kembali ke keluarga Jiang sudah lebih dari setahun, kan? Kenapa masih tidak mengerti aturan? Karena kamu sudah sadar salah. Aku tak akan mempersulit kalian. Suruh mereka berlutut di kelenteng sehari semalam. Aku anggap selesai. Alasan menyambut pengantin baru dengan hukuman berlutut di kelenteng. Biar kami berdua saja yang berlutut. Bagaimana? Kuo Qiang, aku tahu sejak kecil kamu tidak ada yang mendidik. Tapi kamu harus paham, setiap keluarga punya aturannya. Apalagi keluarga Jiang kita yang terpandang. Kamu putra sulung keluarga Jiang. Yang paling penting, yaitu punya tata krama keluarga. Kenapa kamu memukul orang? Tuan, dia memukul saya. Kamu masih tahu saya Tuan Muda Jiang? Saat saya bicara dengannya, kamu mengenai hak. Song Yutang, kamu pikir kamu itu siapa? Beraninya kamu memukul ibuku. Anak hina sepertimu tak punya hak bicara. Jangan asal bicara, ini Bibi Chen dan paman kedua kamu. Aku awalnya cuma ingin mencari keuntungan di keluarga Jiang. Tidak berniat menyinggung orang kesayangan tuan besar ini. Chen Ruyin, kamu benar-benar keterlaluan. Mertuaku juga orang yang jujur. Kalau aku diam saja, entah bagaimana nasibku ke depannya. Salahkan ayahku yang tidak memberitahuku dengan jelas. Katanya setelah nenek meninggal, kakek tidak menikah lagi. Setelah tiba di sini, ternyata masih ada seorang bibi tua. Dan paman kedua dari selir. Maafkan aku. Nona Song, aku ini penari terkenal internasional. Mana boleh kau hina aku seperti itu? Kau bukan pelayan atau kerabat kami. Dan tidak menikah resmi dengan kakek. Lalu harus dipanggil apa? Kakek. Kami sebagai generasi muda seharusnya tidak mengomentari Anda. Tapi kalau ini tidak diungkapkan, yang dipermalukan adalah nama keluarga Jiang. Anda ini orang terpandang. Tua-tua malah tak tahu malu. Aku tidak tahu malu? Kalau Anda benar-benar menyukai wanita ini, silakan saja menikahinya dan menjadikannya selir. Tapi sekarang dia bukan selir. Anda ini seorang duda tua. Di depan aku. Bercanda mesra dengannya, itu seperti apa? Untung saja aku masih mengerti sopan santun. Meskipun tidak jelas statusnya, aku tetap memanggilnya dengan hormat bibi tua. Anak muda zaman sekarang yang ceplas-ceplos pasti memanggilmu simpanan tua tak tahu malu. Kamu? Bukankah ini mempermalukan keluarga kita? Kakak Kun sudah bekerja keras seumur hidupnya. Sekarang hanya masih ingat mantan, biarkan aku kesepian tak berdaya. Teman lama, tinggal di rumah beberapa hari. Ucapanmu yang penuh duri seperti ini, bukankah seperti menusuk langsung ke jantung kakak Kun? Aku sudah baca semua kitab dan tata krama. Tapi belum pernah mendengar ada teman wanita dari tuan manapun yang bisa datang ke rumahnya dan main perintah sana sini. Aku buka dengan suara lain berlutut di lalu. Aturan ini istimewa, tak seperti orang Tionghoa. Sejak kapan kamu pindah ke warga negaraan Jepang? Ini hari bahagia. Kenapa malah ribut? Semua diamlah. Menantu baru tak perlu berlutut di aula leluhur. Tapi upacara menghormati dengan teh tetap harus dilakukan. Baiklah. Silakan kakek, ayah, dan ibu duduk di kursi utama. Aku? Minggir sebentar, Nyonya Chen dan Paman Selir. Kakak Kun, kalau menantumu tidak bisa menerimaku, aku akan bawa Kinyu dan keluarganya. Pindah saja. Aku pengantin baru hari pertama datang memberi hormat pada orang tua. Apa urusannya denganmu? Menurut logikamu, beli tiket berdiri malam ini, lari ke istana. Kalau satpam mengusirmu, itu artinya mereka tidak bisa menerimamu. Menangis, mengamuk, pura-pura gantung diri. Dibalik nama ke atas namamu. Ruin, kamu dan Kinyu minggir dulu. Ayo, pergilah. Ayah, soal itu, Aduh, silakan duduk. Ayolah. Silakan minum teh, kakek. Katanya anak ini tidak berpendidikan, tapi sikapnya malah seperti orang yang sudah berpengalaman, persis seperti dulu. Saat keluarga Jiang hancur, ibuku membawaku sendiri. Menopang seluruh keluarga ini. Kamu sudah bagian keluarga Jiang. Tenanglah. Tidak akan ada yang merugikanmu. Terima kasih,
Kakek. Silakan minum teh, ayah. Aduh, anak baik. Enak, enak. Ini, terima. Terima kasih, ayah. Silakan minum teh, ibu. Bagus, bagus. Ini kamar MU Yan. Maaf untuk sementara kamu harus tinggal di sini. Nak, sungguh maaf. Kakek itu ngotot soal perjodohan sampai menyiksamu di sini. Uang ini untuk biaya merawat MU Yan ke depannya. Jumlahnya tidak banyak, mohon jangan menolak. Ayah, ibu, tenang saja. Karena aku sudah menikah masuk ke sini. Aku akan tetap tinggal di keluarga Jiang. Ya, bagus, bagus. Kalau begitu, kamu istirahat dulu. Kalau butuh apa-apa, bilang saja pada kami. Betul, betul. Kamu istirahat dulu ya. Ternyata di zaman apapun, Kalau perempuan mau hidup enak, yang paling penting itu uang dan kuasa. Sebaiknya aku cari cara buat menyaksikan seluruh keluarga Jiang Qingyu, lalu punya anak dan seluruh harta konglomerat terkaya ini jadi milikku. apa yang barusan ku dengar? Bukannya katanya istriku. Tidak lulus SMA, 3 tahun kerja motong ikan di pasar. Gadis biasa yang penakut dan pendiam, tapi isi kepalanya penuh rencana pembunuhan. Ini sebenarnya bagaimana? Yutang, sudah cukup istirahatnya? Cepat turun dan makan malam. Kebetulan, adik iparmu dan yang lain juga sudah pulang. Putra Jiang Qingyu, adik tiri Jiang Emyuan, Jiang Xinian. Sebentar, aku turun sekarang. Baiklah. Akhirnya pergi juga. Tahu-tahunya kunci pintu pas lagi ngelakuin itu. Pintunya aja nggak ditutup, aku aja belum pakai baju. Menantu, sini. Ayo, cepat duduk. Sudah kubuatkan makanan enak. Coba cicipi sup ini. Tadi pagi aku khusus ke pasar buat milih. Direbusnya seharian loh. Makasih, ya. Enak. Syukurlah kamu suka. Besok biar ayahmu masakin lagi. Iya, betul. Ayam kampung ini amis, baunya menusuk. Aku lebih suka ayam organik yang diternak di pertanian Prancis. Teksturnya halus dan gak ada bau amis. Menurutku malah wangi sekali. Tolong, Paman, ambilkan aku semangkuk juga ya. Boleh. Ini pasti adik ipar. Istri Jiang Xinian, Wen Jingyan. Kelihatannya memang agak berbeda dengan keluarga Jiang Qingyu. Wangi sekali. Terima kasih, Paman. Sama-sama. Syukur kalau kamu suka. Iri sekali sama kakak ipar ketiga, disayang sama suami ketiga. Masih bisa minum sup ayam buatan Paman. Sedangkan aku, cuma anak seorang sopir, hidupku penuh penderitaan. Mendingan mati saja sekalian. Ini siapa? Dia itu, anak angkat pamanmu, Jiang Xia. Ayahnya dulu sopir paman keduamu. Waktu itu, demi menyelamatkan nyawa pamanmu, kedua orang tuanya meninggal. Jadi paman Zhong mengangkatnya sebagai anak. Kamu itu tahu Xia punya depresi. Perasaannya sensitif. Berani-beraninya kamu memancing emosinya. Cepat minta maaf, atau ku teriak. Jingyan, ini kamu yang salah. Jingyan, hari ini kan acara makan bersama keluarga. Kok kamu bisa begitu, sih? Kamu sebagai kakak ipar harusnya punya hati yang lapang. Hari ini istri MU yang pertama kali masuk rumah. Kamu menindas adik ipar seperti ini, gimana mau jadi panutan? Memangnya aku harus minta maaf kenapa? Aku cuma minum semangkuk sup. Aku tahu kakak ipar ketiga tak sudi lihat aku. Orang rendahan sepertiku tak pantas di keluarga Jiang. Aku memang seharusnya mati. Wajar kalau kalian semua nggak menyukaiku. Nggak gitu. Keluarga Jiang kita ini besar dan kaya raya. Masak sup ayam disembunyiin. Dasar orang miskin. Kuo Qiang, Siulan. Kalian ini sebagai orang tua harusnya punya wibawa. Walaupun nggak ngerti aturan, jangan pilih kasih dan timpang begitu. Daripada mengganggu pandangan paman dan Nona Song. Xia, Makanan ini seharusnya perjamuan reuni. Untukku sebagai pengantin baru di hari pertama. Jiang Xia malah memimpin dan sengaja mempersulit. Yang lain ikut-ikutan mencari masalah dengan mertuaku. bagaimana sama Xia? Sungguh tidak punya sopan santun. Aku. Kakak, sebenarnya kau tidak bisa menoleransi seorang anak angkat. Tak bisakah kau toleransi aku? Aku bawa ibu pergi saja. Satu keluarga bekerja sama dengan begitu kompak. Kejadian seperti ini pasti sudah sering dilakukan, sayangnya trik kecil seperti ini. Sudah sering kulihat di istana. Kakek bagaimana menurutmu? Xia anak ini juga kasihan. Sejak kecil sudah kehilangan orang tua di rumah kita. Hidup menumpang bertahun-tahun, pikirannya jadi agak sensitif.
Masih bisa dimaklumi. Kalian berdua sebagai orang tua, lebih bersabarlah. Ini sindiran untukku. Ternyata kakek paham segalanya. Hanya pura-pura tidak tahu. Bertahun-tahun jadi anak angkat. Baik, aku mengerti. Tengah malam begini kau matak apa? Sampai terdengar tetangga. Nanti dikira kakek sudah meninggal. Song Yutang, kau sudah gila. Kau memukul Xia. Kau juga gila. Diam saja. Di meja makan ribut-ribut dan memanggil nama kakak iparmu seenaknya. Tidak tahu diri. Song Yutang, kau sungguh keterlaluan. Atas dasar apa memukul anakku? Benar-benar buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Lihat dua anakmu. Gila dan tak sopan. Kau sendiri tidak membedakan benar salah langsung memukul orang. Kau masih merasa benar. Ayah ibuku dan ipar perempuanku itu tidak melakukan apapun. Tapi tiba-tiba dituduh seenaknya oleh dia. Dengan tuduhan tidak bisa menerima dirinya. Ini jelas delusi persekusi. Tidak waras. Untung ku sadarkan. Kalau tidak, bisa terjadi bencana besar. Kakek, aku tahu Nona Song tidak menyukaiku. Tapi urusan keluarga Jiang kami, belum giliranmu untuk ikut campur. Kakek, lihatlah penyakitnya makin parah. Hari ini delusi, mengamuk, mau bunuh diri. Besok berani melakukan hal yang lebih gila lagi. Kami yang muda masih bisa lari cepat. Kakek sudah tua. Kaki sudah tidak gesit. Kalau suatu saat dia mengamuk, mengambil 2 golok dapur dan mencincang kakek sampai hancur. Itu terlalu mengerikan. Menurutku, lebih baik sekarang Jiang Xia dikirim ke rumah sakit jiwa. Sembuh dulu baru pulang. Aku tidak mau. Aku tidak sakit. Aku tidak mau pergi. Aku tidak mau. Tidak sakit? Kenapa mengamuk? Kenapa semua bersalah padamu? Kau mengancam mati dan menuduh orang tua, membuat rumah kacau balau? Song Yutang, Bibi tua, ini urusan keluarga Jiang kami. Bukan urusanmu, dasar wanita munafik. sudah kubilang aku bukan gundik. Kau itu, kau wanita simpanan. Nah, kamu, aku anggap kau wanita simpanan, jadi kupanggil dengan hormat bibi tua. Tapi lebih baik kau tahu diri. Aku tidak. Menurutku, Lebih baik Jiang Xia dikirim ke rumah sakit jiwa saja. Biaya pengobatan ditanggung keluarga Jiang. Setidaknya itu setimpal dengan budi baik orang tuanya yang pernah menyelamatkan nyawa. Dasar orang kampung, kau tidak paham, jangan asal bicara. Xia itu depresi. Apa hubungannya dengan gangguan jiwa? Orang depresi kebanyakan menyakiti diri sendiri. Tapi dia yang merasa seluruh dunia bersalah padanya, itu namanya gangguan jiwa. Kau. adik, Pilih sendiri, mau makan dengan tenang sekarang. atau aku telepon sekarang juga. Langsung kukirim ke rumah sakit jiwa? Ternyata pilih makan dengan tenang. Kalau begitu semuanya duduk dan makan yang benar. Kamu, Bibi tua, nyonya muda sedang menertibkan aturan. Diam. aku, Pantas saja adik Xia tidak punya sopan santun. Ternyata semua diajarkan olehmu. Benar-benar satu keluarga. Pangkalnya bobrok, ujungnya ikut rusak. Kepala pelayan Wang. Singkirkan tempat duduk bibi tua ini. Suruh dia makan di gudang. Tuan, ini. Kakak Kun, ini semua salahku. Tanpa sengaja membuat anak itu marah. Sekarang, di keluarga Jiang sudah tidak ada tempat untukku. Aku pergi saja. Song Yutang, mataku belum tertutup. Sejak kapan rumah ini jadi kewenanganmu? Untung saja kau belum mati. Kalau tidak, dengan muka apa kau? Mau menghadap leluhur Jiang? Garis keturunan sah dan selir tak dibedakan. Yang tua muda tak tahu urutan. Setiap hari ribut terus. Kulihat kau benar-benar tidak bisa membedakan yang benar dan salah. Berani melawan aturan yang sudah semestinya. Ini kamu. Aku berani melawan aturan? Pantas saja orang kampung. Kurang ajar. Baru sehari masuk rumah. Sudah berani mengakhiri hari-hari menantu konglomerat terkaya ini. Yutang, ayah dan ibu tidak apa-apa. Kamu jangan karena kami berdua, lalu membuat kakek marah. Iya. Orang tak takut miskin.
tapi takut tak adil. Yang terpenting dalam mengatur rumah tangga adalah berlaku adil. Tapi kau malah pura-pura buta dan memihak. Lihat sudah jadi kacau begini. Bisnis keluarga 100 tahun. Musuh dewa tidak akan bisa menyentuh Anda manusia. Perpecahan internal hancurkan segalanya. Garis darah kacau, anak cucu berselisih. Busuk sampai akar, mana bisa bertahan? Kakek, Song Yutang berani bicara begini. Kalau Anda tidak segera memberinya pelajaran, dia tidak akan tahu siapa yang berkuasa di rumah ini. Benar, ayah. Sia masih anak-anak. Ibu hanya melindungi anaknya. Tapi Nona Song ini, kenapa harus membesar-besarkan masalah? Jangan-jangan, dia cuma mau mempermalukan Anda, kakek. Xiao ya tahu dirinya orang luar. Tidak pantas tinggal di keluarga Jiang. Lebih baik aku mati saja, daripada terus mengganggu pandangan paman dan Nona Song. Sia. Cukup. Tidak mau makan? Pergi sana. Keluarga Jiang bukan panggung sandiwara. Bukan tempatmu mengamuk dan berguling-guling. Duduk semua, makan. Song Yutang, ikut aku sebentar. Nona Song, kamu benar-benar berani sekali hari ini. Aku ini wanita yang memegang teguh tata krama. Sebagai menantu sulung keluarga Jiang. Aku ini calon nyonya besar rumah tangga. Menjalankan tugasku sendiri. Sudah sepantasnya. Ternyata pola pikirmu masih sangat tradisional. Bukan tradisi, tapi pengalaman berdarah leluhur. Sejak ribuan tahun lalu, dari zaman ke zaman. Akhirnya disimpulkan konsep nyonya besar rumah tangga ini. Pelajaran darah. Aku menikah tanpa apa-apa. Tidak ada yang perlu kutakutkan. Tapi kakek, Anda berani pertaruhkan segalanya? Kalau kamu memang punya kemampuan, semua ini jadi milikmu. Kalau begitu, tolong kakek simpan dulu baik-baik untukku. Baik. Kakek, putra kandung selir saja bisa bikin Raja Youyu mati tak utuh. Apalagi anak angkat tanpa hubungan darah? Di aula leluhur hanya disembahyangi orang tua kandung. Mana pernah ada posisi untuk ayah angkat? Song Yutang, seberapapun banyak akalmu, Aku merengek sedikit, kakek pasti kasihan. Ucapan Nona Song itu keterlaluan. Mulutnya melulu soal gundik. Melulu soal wanita simpanan. Semua ini salahku. Akulah yang membuatmu dihina orang. Anak muda zaman sekarang yang tahu tata krama seperti Yutang itu. Dia baru datang dan belum paham aturan. Kamu bersabarlah. Kakak Kun, sebenarnya selama ini aku selalu menyesal. Dulu meninggalkanmu. Sekarang kita sudah sama-sama tua. Bagaimana kalau kita menikah saja? Sekalian mewujudkan penyesalan masa muda kita. Aduh, Ruin. Sekarang begini saja sudah baik. Kamu ini, apa kamu merasa jijik padaku? Kita sudah tua, jangan bikin ribut lagi. Hidup tenang mendampingi beberapa tahun saja sudah cukup. Penyesalan masa muda. Aku paham. Aku yang bermimpi kosong. Di usia segini. Masih dibilang pelakor, lebih baik mati. Coba cicipi sup ini. Sejak pagi aku pergi ke pasar memilihnya. Aku rebus seharian loh. Kakek, Sia ya tahu dirinya orang luar. Bahkan tak pantas minum sup ayam buatan paman. Lebih baik aku mati saja, daripada mengganggu pemandangan paman dan Nona Song.
Mata Paman dan Nona Song. Dia satu-satunya selain aku yang melindungi ayah. Bahkan berani melawan Jiang Dingkun. Menantu baruku ini benar-benar semakin menarik. Kenapa pintunya tidak ditutup? Tidak ada keluarga manapun yang akan membagi kekayaannya kepada perempuan luar, kecuali perempuan itu melahirkan anak dengan darah keturunan keluarga mereka. Pantas saja mau menikah dengan pria koma. Benar-benar punya nyata selubung, tidak ada etikat baik sama sekali. Kalau dia benar-benar melahirkan anak, demi menguasai semua kekuasaan. Bisa saja dia menyingkirkan suaminya setelah punya anak. Hari ini kamu diam saja. Tunggu sampai kami kembali. Halo, Ini Kaisar Qin dari kantor perwakilan Mars di bumi. Cepat kirim uang setelah aku beli pesawat galaksi. Akan kujadikan kalian penguasa galaksi. Hahaha. Zhao Chuan, ini aku. Aku sudah sadar. Oh, kamu itu anakku yang terpisah bertahun-tahun? Ding dong. Aku sudah merekam videomu menari. Tersimpan terpisah di... Kalau terjadi sesuatu padaku, video itu akan otomatis terkirim ke... Kenapa kamu bisa sadar? Omong kosong. Kenapa kamu jadi gila? Insiden tabrakan itu pasti ada yang tidak beres. Sopir truk itu ternyata kanker stadium akhir. Seminggu sebelum kejadian. Baru saja menjalani transplantasi jantung. Rekening istrinya juga tiba-tiba mendapat warisan misterius sebesar jutaan. Jadi sekarang, bukti jasnya bukan. Teknologi inti perusahaan sudah dihapus bersih. Transfer uang ayah dan anak itu lewat perusahaan fiktif. Ke perusahaan luar negeri juga dibuat. Tanpa celah di pembukuan. Tinggal sopir itu satu-satunya petunjuk. Kalau aku tidak pura-pura gila, aku juga tidak akan lolos dari pemburu suruhan Jiang Qingyu. Jiang Qingyu sudah mengalihkan aset perusahaan. Jauh sebelum ayahku diakui kembali oleh keluarga. Chen Ruyi mungkin sudah sejak awal bersekongkol dengan Jiang Qingyu. Dan tidak mempercayai si tua itu. Tapi saat ini saham ayah dan aku seimbang dengan dia. Ditambah dukungan cabang keluarga lain. Saham sebenarnya. Demi mendapat lebih banyak, mereka pasti akan bertindak. Lalu bagaimana kondisi tubuhmu dan orang-orang yang susah payah? Kita tempatkan di grup dan di dekat dia. Sudah berangsur-angsur. Bagaimana situasi di Hengxing? Sesuai strategi yang Anda tetapkan sebelumnya, proyek-proyek lama. Semuanya berjalan sesuai rencana. Rantai pasok perangkat lunak. Integrasi selesai, sudah kerja sama dengan Timur Tengah. Bagus. Presdir Jiang, kondisi tubuh Anda. Kalau begitu bagus, tubuhku butuh waktu untuk pulih, tapi bukan masalah besar, kini giliran kita sembunyi. Mulai sekarang, posisi kita dan mereka bertukar. Di tangan kita masih ada kartu as Hengxing ini. Kalau sekarang aku bangun, pasti akan membuat mereka waspada. Kalau itu sudah aplikasi, bahkan sudah benar-benar berusaha. Dia juga pura-pura tidak melihat. Jadi, aku hanya akan membuat orang. Dia adalah bahwa Jiang telah berusaha ke keluarga Jiang, tapi aku juga akan menjalankannya. Bikin orang tua itu mau melindungi pun tidak akan bisa. Aku pura-pura koma. Urgensi, hubungi jalur rahasia. Jalur sopir jangan putus. Cari istri dan anaknya. Istri baruku yang begitu aneh ini, sebenarnya seperti apa wajahnya? Aku bersumpah, aku benar-benar tidak sengaja. Si Hukum bisa menggangguku selama berhari-hari, tapi aku jelas bukan. Mesum pengintip ganti baju, bukan. Kenapa wajah ini merah sekali?
Ternyata memang ada efeknya. Kalau begitu bagus, besok lanjut lagi. Zaman ini semuanya bagus, kecuali hukum waris ini. Merugikan istri dan anak sah. Harus cari cara untuk benar-benar mengusir kakak tiri, adik tiri. Dan juga Gundiksan si anak haram itu dari permainan ini. Setidaknya dia ini orang yang pernah sekolah SMA. Kenapa pemikirannya begitu aneh? Istri baruku ini. Sebenarnya siapa? Benar, ini wajah yang pernah kulihat di foto saat menyelidiki dulu. Wajah yang ada di foto itu. Dialah Song Yutang. Tapi terasa sangat berbeda. Dia bukan gadis biasa. Juga bukan wanita matre. Dia justru terkesan anggun dan berkelas. Meskipun Song Yutang secantik bidadari, tetap tidak mengubah isi kepalanya yang hanya ingin hamil lalu ditinggal. Tak akan kubiarkan. Meminta si tua Song Jianye membuat surat wasiat? Jelas mustahil. Dari segi hukum, aku tak bisa berbuat banyak. Yang terpenting sekarang adalah membunuh Jianye dengan kekuasaan, pengaruh, dan kedudukan. Mengendalikan keluarga Song akan jauh lebih mudah. Kenapa jadi begini? Sudahlah, dia sudah dinikahi. Masa mau dibuang begitu saja? Lagi pula sains pun tidak bisa membuatku sadar dari koma. Tapi justru dia yang bisa. Mungkin memang begitulah rencana Tuhan. Istri sendiri ya harus ditanggung sendiri. Cek sudah dicairkan. Selain itu, Rolex, manset berlian, dan giok laku 3,8 juta. Total 13,8 juta, semuanya sudah ada di kartu ini. Barang antik dan lukisan terkenal itu juga sudah dinilai, tapi pedagang menawar murah. Barang sudah kukirim ke balai lelang. Mahar terkumpul lebih dari 20 juta. Sedikit. Kerja bagus. Tidak perlu sungkan. Acara lelang dijadwalkan bulan depan. Kalau Anda berminat, Anda bisa datang langsung untuk lihatnya. Acara lelang? Benar. Keluarga terpandang pasti hadir. Ini kesempatan bagus untuk unjuk diri. Siapkan semuanya. Aku akan hadir tepat waktu. Baik. Yutang, katanya mau beli sayur. Kenapa malah mengajak ibu ke mall? Ibu, sudah saatnya ibu beli baju baru. Ibu tidak butuh. Baju yang ibu pakai masih cukup. Lihat saja, baju di mall ini mahal sekali. Ayo. Tidak usah, bajunya terlalu mewah, aku tidak nyaman memakainya. Dia tak merasa aman di keluarga Jiang. Sedikit uang pun dia tidak berani simpan, apalagi beli baju. Yang agak mahal, kalau dipakai pasti jadi bahan ejekan orang-orang di rumah. Ibu, ingatlah, sekarang ibu adalah Nyonya Besar Jiang sejati, dulu dan kini. Ibu harus pelan-pelan belajar duduk di posisi ini. Kalau Emilian bangun nanti, ibu juga bisa merawatnya lebih baik. Tidak bisa begitu. Ibu, selama ada menantu ini, apa yang ibu takutkan? Hari ini aku yang bayar. Kita harus pilih beberapa baju bagus. Ayo. Bos, orang yang ditempatkan di sisi tuan tua baru saja kirim kabar. Nyonya tua, nona besar, dan nyonya sedang berada di mall. Sepertinya ada masalah. Kepala pelayan sudah membawa orang ke sana. Apakah Anda ingin? Karena kepala pelayan Wang sudah ke sana, tunggu dulu. Oh ya? Kirimkan alamat IP mal itu padaku. Sia-sia, bicaralah baik-baik. Aib keluarga jangan disebar. Pulanglah dulu bersamaku. Kalau ada kesalahpahaman, selesaikan baik-baik di dalam rumah. Kalau memang aib keluarga tidak boleh disebar, kenapa? Kakak iparmu yang baik, Linlu, boleh menyebarkannya di depan umum. Tapi Zixia tidak boleh mengklarifikasi? Sudahlah, Cheng Yu. Aku pasrah. Aku rela menyerahkan ayah dari anakku kepada Zixia. Aku rela memberikan kartunya untuk dipakai Zixia. Kalian, jangan mempersulit kami yang cuma ibu dan anak yatim ini, ya? Bukankah suamimu sudah meninggal? Orang yang secara hukum sudah mati. Bagaimana bisa bersama Zixia? Bagaimana bisa menjadi ayahnya tuan-tuan? Au. Song Yutang, jangan keterlaluan. Ayahnya Guang-Guang adalah kakak Chai. Dia sudah meninggal sekarang. Akulah ayahnya Guang-Guang sekarang. Ada masalah? Jadi, yang Linlu katakan tadi, bahwa Zixia memakai kartu ayah dari anaknya, merebut ayah dari anaknya. Semuanya mengarah padamu, Ji Cheng Yu. Benar begitu? Jiang Zixia, sudah kubilang sejak dulu. Kita sudah tak ada hubungan. Karena ayah aku diminta almarhum menjagamu. Membiarkanmu tinggal di keluarga Ji. Lebih tidak mungkin lagi. Membiarkan tuan-tuan memanggilku ayah. Ji Cheng Yu, kau masih manusia atau tidak? Saat kedua kakimu lumpuh dan kau diusir dari rumah, Zixia-lah yang menyelamatkan nyawamu. Dia bahkan menikahi putraku. Sekarang demi perempuan ini, kau menuduhnya mengejarmu? Ji Cheng Yu, polisi sudah. Data pernikahan tercatat jelas. Kalau terbukti benar bahwa putri sulung keluarga Jiang Mengejar pria beristri sepertimu. aku sebagai menantu perempuan tertua keluarga Jiang berjanji padamu, kami akan melalui berbagai media
menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepadamu dan Linlu. Juga ganti rugi ekonominya. Presdir Ji. Pikirkan baik-baik sebelum bicara. Benar kata Nona besar. Hari ini banyak orang hadir di sini. Jelaskan semuanya. Sebenarnya siapa yang mengejar siapa? Siapa istri Anda? Tuan kami. Meski sudah lanjut usia, matanya tidak bisa ditipu. Aku tadi hanya hilaf. Sejak kakak sulung meninggal. Lulu jadi terguncang dan mengidap gangguan manik. Kata dokter. Dia tidak boleh tertekan lagi. Aku hanya ingin menuruti dia. Karena itu aku bicara seperti tadi. Benar. Aku dan Cheng Yu tidak bersalah. Kalian menuduhku seperti ini. Lebih baik aku mati saja. Bersalah atau tidak aku tidak tahu. Yang aku tahu, Perempuan baik-baik yang ditinggal mati suaminya tidak akan menempelkan seluruh tubuhnya ke pelukan adik iparnya. Memeluk adik ipar. karena adik ipar tidak bisa menerima saya. Hidup saya juga tidak ada artinya lagi. Jangan ada yang menahan saya. Biarkan saya mati. Silakan. Bunuh diri tak membuat siapapun bertanggung jawab. Pilihkan makam bagus untuk Nona Lin. Tim pemakaman profesional. Biaya ditanggung keluarga Jiang. Guang tidak punya ayah dan ibu. Dia otomatis jadi yatim. Hubungi panti asuhan. Keluarga Jiang menindas kami yang janda dan yatim. Jalan untuk hidup. Lanjutkan saja. Bukan keluarga Jiang yang dipermalukan. Sia. Pulanglah bersamaku. Aku tahu aku salah. Nanti malam, aku sendiri yang akan masak untukmu. Jelaskan dulu soal kartu kredit yang kamu bobol. Apa yang kulakukan ini sudah benar. Ya, benar. Tidak ada pembobolan kartu. Kartu itu memang kuberikan padamu. Untuk membelikan hadiah untuk kakak ipar barumu. Kamu datang dan langsung memukulku, menuduhku membobol kartu ayah anakku. Apakah kamu harus meminta maaf padaku soal ini? Ini yang dikatakan Cheng Yu sendiri. Dia bilang akan mengurus kami berdua. Dia bilang Guang adalah anak kandungnya. Dasar perempuan. Dia kerja keras, kamu malah hamburkan uangnya. Dipukul pun kamu pantas. Tampar dia. Memang kamu yang kutampar. Akulah istri sah Ji Cheng Yu. Atas dasar apa kamu memegang kartunya? Atas dasar apa kamu menguasai keuangan keluarga? Atas dasar apa seluruh tubuhmu penuh emas dan permata? Bahkan membeli sekantong makanan anjing saja sampai ribuan. Tapi biaya hidup kami berdua sebulan cuma 100. Karena aku nyonya muda keluarga Ji. Aku nyonya rumah ini. Uang kalian semua seharusnya kuatur. Kalau begitu kita bertemu di pengadilan, biarkan hukum yang menilai. Cheng Yu, lihat perempuan ini. Sudah kubilang, perempuan dari keluarga miskin seperti ini menikahimu hanya demi uang. Diberi 100 sebulan saja biaya hidup tidak cukup. Dia malah mau ke pengadilan. Cheng Yu. Oh, jadi menurutmu keluarga Jiang kami ini keluarga miskin? Putri keluarga Jiang setiap bulannya cuma pantas dapat uang saku 100? Mana aku yang kuberi padamu? Keluarkan sekarang. Cheng Yu, aku ini wanita lemah. Beratnya kuhidupi anak sendirian. Mau merawat kami, sekarang kau mau ingkar janji. Kau mau membuat aku dan anakku mati, begitu? Ayah, Guang tidak akan minta mainan lagi. Dan tidak usah masuk TK. Setiap hari makan sedikit saja. Ayah, jangan tinggalkan kami. Sia, bagaimana kalau beri mereka sedikit uang untuk makan saja? Tapi kau tenang saja, kartu tambahan ada di tanganmu. Kau boleh pakai sesukamu. Kau bilang kau salah? Kalau mau berubah, tunjukkan. Jangan banyak omong kosong. Keluarkan kartunya. Kalau tidak, jangan harap. Kau bisa bawa uang sepeser pun. Mulai sekarang, kartu ini kau yang pegang. Terserah mau kau pakai. Untuk apa saja, kau tidak akan pernah lagi menjalani hidup dengan uang bulanan konyol seperti itu. Kakak ipar, Cuma satu kartu saja. Kau, Ji Cheng Yu, sebagai darah daging sah keluarga Ji sekarang. Dan Zixia sebagai istrimu. Cuma diberi satu kartu. Jadi apa maumu sebenarnya? Mulai hari ini, Zixia sebagai nyonya besar keluarga Ji. Memegang kendali penuh keuangan keluarga. Semua yang tidak patuh akan diusir dari keluarga Ji. Kenapa tidak mau? Zixia, ayo pergi. Karena keluarga Jiang tidak bisa menerimamu. Kita pulang ke keluarga Jiang, jadi nyonya besar keluarga Jiang. Aku mau. Zixia, aku jamin padamu. Terimalah kartu ini.
Anggap saja ini janjiku untukmu. Ya sudah, pakai saja. Karena dia yang memberi. Nona Lin ini, penampilannya saja setidaknya bernilai beberapa juta. Kau murahan. Bilang cinta tanpa modal? Janji manis? Aku cuma percaya bukti. Di mana ada uang, di situ ada cinta. Pelayan. Baju yang lebih mahal dari yang dia pakai, tas, dan perhiasan. Aku mau semua. Pakaian anak, 10 potong. Aku mau semua yang paling mahal. Ayo. Kau sudah banyak menderita. Meskipun anak perempuan, tetap darah daging orang tuanya. Anak perempuan menikah bukan air terbuang. Mulai sekarang ada kakak ipar membelamu. Terima kasih, kakak ipar. MUN menantu yang tepat untuk keluarga kita. Aku ingin memberi hadiah untuk istriku. Apakah kau punya saran? 2 hari lagi. Di daftar tamu ada nama istriku. Lihat saja yang disukai istriku, belikan. Boleh juga. Ambil 100 juta dari rekeningku. Kalau ada yang dia suka, pasti harus dibelikan untuknya. Bos, kalian bahkan belum pernah bertemu. 100 juta memang agak kurang. Kalau begitu 300 juta. 300 juta? Masih ada masalah? Bos, untuk hadiah buat perempuan seperti ini. Diukur pakai uang saja tidak cukup. Ketulusan. Ketulusan itu juga penting. Boleh juga. Bukankah kemarin kamu masih bilang, mau terus berang terus, jangan-jangan bos ini, yang dikenal tegas tanpa ampun, tak pernah ragu, dan tak pernah jatuh cinta, Jiang Emilian. Pernikahan tak terduga ini mungkin tidak seburuk itu. Sepertinya aku memang butuh istri yang lembut dan baik. Punya kemampuan dan wibawa, lagi pula dia sangat cantik. Yutang, aduh. Kamu kelihatan cantik sekali pakai baju ini. Kamu mau pergi kemana? Aku mau ke acara lelang, selesai urusan langsung pulang. Oh, ya sudah pergilah. Sebentar, tunggu aku. Kakak. Yutang, dengar-dengar barang di acara lelang ini harganya mahal-mahal. Pegang uang ini, suka barang langsung tawar. Betul, betul. Sayang, di istana ibu tak bisa menjagamu. Ibu cuma punya uang perak ini, bawalah. Hati-hati dalam segala hal, paham? Ya, Putri akan selalu ingat. Ibu, Putri pasti akan menjadi orang sukses. Yutang, ibu hanya berharap kamu selamat dan bahagia. Ayah, Ibu, aku cuma mau lihat-lihat saja, menambah pengalaman. Tidak berniat beli apa-apa. Bawa saja, siapa tahu ada yang kamu suka. Pegang. Aku benar-benar cuma. Kakak ipar, lebih baik kartunya kamu simpan kembali. Uang recehmu itu, untuk tip petugas kebersihan saja tidak cukup. Chai Xia, jangan bicara begitu. Kuo Qiang, Siulan. Ucapan tadi, jangan dimasukkan ke hati. Soalnya acara lelang ini bukan sembarang tempat. Tidak semua orang bisa masuk. Tapi kalau kalian mau ikut buat lihat-lihat. Ganti baju dulu, ikut kami juga boleh. Sekalian bareng. Ajak kalian melihat dunia luar. Paman, pakaianmu itu sepertinya kurang pantas. Awas pemeriksaan di pintu. Terus diblokir di depan. Benar kan? Kakak dan kakak ipar, lebih baik diam di rumah saja. Ngapain pergi ke tempat begituan? Cuma bikin malu. Ayo. Kalian juga mau ke acara lelang? Daripada bosan di rumah, kami lihat-lihat saja. Beli 1-2 barang yang disukai. Ayah,
Ibu, ganti baju dulu. Aku juga mau ajak kalian melihat dunia. Kakak ipar, bukan aku mau cerewet. Kamu kan besar di kampung. Memangnya tahu apa itu acara lelang? Tahu pintu masuknya? Menghadap kemana? Jangan kira seperti supermarket, tinggal masuk semaunya. Kepala pelayan Wang. Nyonya muda, silakan beri perintah. Bibi tua. Dan Nona Sia, antar kembali ke kamar. Acara lelang hari ini, mereka tidak perlu ikut. Apa? Song Yutang, apa maksudmu? Anak simpanan tak pantas tampil. Istri yang dinikahinya lebih tidak pantas lagi. Bahkan anak angkatnya pun cuma gadis yang bermulut pedas dan licik. Berani kurang ajar di rumah. Aku pura-pura tidak lihat dan tidak dengar saja. Tapi aib keluarga tidak boleh disebarkan. Mulai hari ini, Kalian harus merenung di rumah. Di acara penting manapun. Song Yutang, siapa kamu berani-beraninya? Yutang, kamu bicara apa? kami juga bagian dari keluarga Jiang. Kenapa kami tidak boleh? Hadir di acara resmi? Lagian, kami pergi ke lelang itu sudah disetujui. Oleh Tuan Besar. Disuruh cari angin, bukan disuruh bikin malu. Kenapa? Nyonya muda mau disuruh berlutut di aula leluhur lagi? Song Yutang, siapa kamu berani bicara? Begitu padaku, walau Tuan Besar menyukaimu. Jangan mentang-mentang. Aku istri sah cucu sulung, Nyonya Besar. Seret mereka. Laporkan apa adanya. Song Yutang, jangan kira. Hanya karena kamu sudah meracuni Tuan Besar, kamu bisa bertindak semaumu. Rumah ini, belum giliranmu yang atur. Ayah, Ibu, kenapa kalian meninggal secepat ini? Aku hidup menumpang dan menderita. Akan menghinaku seperti ini, lebih baik aku mati saja. Mana pisaunya? Aku mau potong nadi. Aku mau melukai diriku sendiri. Berisik. Ribut apa? Kamu akhirnya datang. Aku sudah merawatmu 50 tahun. Aku tidak pernah peduli dengan hal-hal duniawi seperti ini. Tapi, tidak kusangka di usia setua ini, aku malah dipermalukan. Seperti ini oleh anak ingusan. Keluarga Jiang ternyata sudah tidak punya tempat lagi untukku. Kakek, Yaya merasa tidak enak badan. Yaya susah bernapas, ayah tidak boleh mengabaikanku. Kalau dulu tidak tergoda iblis untuk menukar anak. Dengan kebaikan dan kesetiaan Kuok Yang, rumah ini pasti harmonis, tidak akan seperti sekarang. Kacau balau dan tidak pernah tenang. Kakak Kun, apa kamu merasa tidak enak badan? Cepat pulanglah, aku batal ke lelang. Aku akan ke dapur menyiapkan sup herbal untukmu. Dokter bilang aku tidak boleh sembarangan minum sup herbal. Kuok Yang dan Siulan. Meski tidak pernah bertanya apa yang ingin kumakan atau kusukai, tapi mereka selalu menyajikannya. Bukan anak kandung. Memang tidak pernah sejalan dengan pikiranku. Jangan disentuh. Tidak nafsu makan. Kuok Yang, Siulan. Karena Yutang ingin kalian ikut. Kalian pergilah bersamanya. Kakek benar-benar tahu segalanya dengan jelas. Ayah, Ibu, aku antar kalian memilih beberapa perhiasan dan pakaian. Aku ajak kalian melihat dunia luar. Lebih baik aku tidak usah ikut. Di dapur masih ada sup yang sedang dimasak. Hahaha, betul-betul, aku juga tidak bisa. Bayangkan acara lelang itu. Semua orang kaya dan berkuasa. Aku tak bisa bedakan. Kaca dan berlian. Aku takut nanti mempermalukanmu. Justru karena belum lihat, harus keluar melihat dunia. Karena kalian sudah datang, kalian harus menyesuaikan diri dengan kehidupan keluarga Jiang. Selama ada aku, tidak perlu takut apapun. Sudah, ayo cepat berangkat. Jangan ganggu aku. Kepala pelayan, jaga pintu gerbang baik-baik. Ya, Kakak Kun, kakek. Ruowei, hari ini di acara lelang. Ada barang yang menarik? Mau apa, kakak belikan. Kak, itu pasti harganya mahal banget. Kamu sudah menjalankan kewajiban sebagai putri sulung keluarga Song. Menggantikan Song Yutang dan menderita. Kakak belikan 2 barang untukmu, kenapa tidak? Kalau begitu, apa kakak tidak akan marah? Dia sekarang kan cucu konglomerat. Bagaimana kalau dia balas dendam? Bagaimana? Di luar, keluarga Jiang dikuasai Jiang Qingyu. Yang berkuasa Nyonya Chen, orang kepercayaan kakek. Dan istri Jiang Qingyu, Wu Chai Xia. Uang jajan saja mereka tidak dapat.
apalagi Song Yutang. Jian Ye, jangan bicara begitu. Meskipun anak itu, jajari ibunya untuk berhati jahat. Dia tetap putri kandungmu. Aku tetap berharap dia hidupnya baik-baik saja. Ya, kakak memang tidak baik, tapi dia tetap bagian dari keluarga Song. Di luar, aku tidak pernah membicarakan hal-hal itu, takut mempermalukan keluarga kita. Kalian ibu dan anak memang saling pengertian. Tidak seperti ibu Song Yutang. Seorang perempuan tidak tinggal di rumah mengurus suami dan anak. Malah keluar rumah, pamer di mana-mana. Soal betapa hebatnya dia, betapa dia membantuku dari nol. Anak durhaka itu juga mengikuti ibunya, sama sekali tidak. Menaruh aku, ayah kandungnya, di matanya. Sudahlah. Buat apa membahas mereka berdua? Kita ini satu keluarga. Betul, betul, kita satu keluarga. Nyonya Jiang tiba. Gaya keluarga konglomerat terkaya memang beda. Lihat mobilnya. Itu pasti Nyonya Chen dan Nyonya Muda Jiang. Song Yutang cuma pengantin baru. Masa diberi sambutan semegah ini? Kata ibuku benar. Song Yutang? Dia memang tak pantas dapat sambutan mewah. Nyonya Muda tiba. Sok banget. Cuma nikahin pria koma, udah merasa jadi orang penting. Kak, jangan ngomong gitu. Dia besar di kampung, sengsara. Katanya dengan 5 yuan, bujangan tua pun bisa sentuh dia. Sekarang demi uang, wajar saja dia mau nikah dengan pria koma. Dia itu sebenarnya siapa? Jangan asal bicara, Yutang. Pernikahan putraku sudah diatur kedua nenek keluarga. Waktu putraku masih sehat, kalian dari keluarga Song yang mendekat. Mau menikahkan Song Luwei, anak haram kalian. Dengannya, begitu putraku jatuh sakit, kalian langsung berubah. Muka, senaknya bilang ini perjodohan Yutang. Dan memaksanya menikah. Sekarang Yutang sudah menikah. Kalian malah bergiliran menjelek-jelekannya. Tega sekali hati kalian. Tidak takut disambar petir di jalan. Tunggu, Jiang Mu Yan ini sudah jadi manusia koma, dan kalian masih membelanya? Jangan-jangan, bapaknya mau ambil hak anaknya. Biar dia hamil anak yang bahkan ayahnya saja tidak jelas? Kau! Dasar anak haram hasil kumpul kebo tanpa ikatan nikah. Otaknya cuma penuh omongan kotor. Kamu gila. Kita ini satu ayah satu ibu. Di hati dan matamu, bukankah kamu cuma mengakui pelayan rendahan jadi ibumu? Anak haram dia? Berani-beraninya mendekat ibu? Kamu pikir kamu siapa? Baru nikah dengan konglomerat. Langsung merasa jadi nyonya muda yang mulia dan terhormat? Ku beritahu ya, orang sepertimu ini. Cepat atau lambat pasti diusir dari keluarga konglomerat itu. Seret dia keluar. Hajar mulutnya sampai remuk. Apa yang kamu lakukan? Kakak, tega sekali. Meski kamu sudah menjadi Nyonya Muda Jiang dan tidak mau mengakui kami sebagai saudara kandungmu, kamu tidak boleh main hakim sendiri di depan umum. Tutup mulutnya dan seret keluar. Song Yutang. Dasar anak durhaka. Maaf, kalian menyaksikan hal memalukan. Keduanya ini adalah kakak tiri dan adik tiriku dari Selir. Ibu mereka, Bundiksan, hanyalah seorang pelayan rendahan yang tidak tahu malu. Jadi anak yang dilahirkannya Tentu saja tidak punya tata krama. Keluarga Jiang adalah keluarga baik. Mereka mempertanyakan nama baik Jiang. Karena itu aku Sebagai putri sulung, harus mengajari aturan. Agar tidak mengganggu kalian. Maaf bila ada sikap. Aku mohon maaf yang sebesar-besarnya. Keluarga Jiang berwibawa dan berbudaya. Garis keturunan sah yang memegang kendali. Anak keturunan Selir yang sembarangan bicara dan mengadu domba. Pantas dihajar. Dia menantu Jiang. Lihatlah wibawanya. Kalian terlalu memuji. Aku masih muda, dan ini pertama kalinya tampil di acara seperti ini. Jika kedepannya ada hal-hal yang kurang pantas, mohon bimbingan kalian semua. Direstui Tuan Besar. Sikapnya tegas, serta bijak dalam menilai benar salah, inilah baru wibawa seorang nyonya besar rumah tangga. Yutang, ayah tahu selama ini kamu masih sakit hati karena ayah menceraikan ibumu. Tapi ayah dan bibisan itu menikah secara sah. Soal anak haram dan keturunan Selir itu, enak didengar orang lain. Kamu tidak seharusnya membuat keributan di depan umum seperti ini. Mendengar ucapan ayah, jadi aku yang dituduh membuat onar? Anak-anak dari Selir di keluarga ini tidak punya tata krama. Berkata kotor di depan umum. Aku saja tersinggung. Ya sudahlah, tidak masalah. Tapi semua tamu yang hadir di sini, orang terhormat. Kalau ada salah paham,
juga mempertanyakan mereka seperti ini. Yang jatuh ke tapak abad keluarga Song kita. Aku sebagai putri sulung dari istri sah mengajari mereka tata krama. Bukankah itu hal yang sudah seharusnya? Song Yutang hadir, mewakili keluarga Jiang. Tuan tua Jiang pasti merestuinya sebagai menantu. Apalagi sekarang begitu banyak keluarga terpandang yang mengakuinya. Kalian berdua, sini. Dasar anak kurang ajar. Selama ini aku sibuk mengurus bisnis, jadi jarang mendidik kalian. Dari mana kalian belajar kata-kata kacau seperti itu? Langsung minta maaf pada Song Yutang. Yah, kau pukul aku? Dia yang mulai duluan. Aku bilang minta maaf. Yah, bagaimana bisa? Kalau mereka terpaksa begini, ya sudah. Kepala pelayan Wang, telepon kakek. Bilang saja Presdir Song. Sampai tak bisa kendalikan anak-anaknya sendiri. Aku sangat meragukan kemampuannya mengelola perusahaan. Kerjasama dengan keluarga Song perlu dipertimbangkan. Anak durhaka, berlutut. Ku buat kau berhenti bicara sembarangan. Kau juga berlutut dan minta maaf. Aku tidak mau. Ayah, aku tahu ayah menyayangiku, dan aku tahu ayah. Tak ada masalah dengan keluarga Jiang, tapi mereka ini sepertinya sangat bermasalah dengan mertuaku. Sampai tega mencoreng nama baik mereka. Kurasa kita tidak perlu berhubungan lagi lain kali. Nanti kutanyakan ke pengacara. Bagaimana sebaiknya menangani hal ini? Berlutut. Anda gagal didik anak, harusnya minta maaf juga. Meskipun aku ini orang yang lebih tua darimu, tapi kalau kamu ngotot, memakai statusmu untuk menekanku. Aku sudah tidak sabar lagi. Ayah, ucapan Gundik itu menyindirku. Lebih baik ayah dan Gundik. Jangan sering dekat denganku saja. Sebagai orang yang tidak menghormati orang tua. Kamu. Suruh kamu minta maaf ya minta maaf saja. Tidak usah banyak omong. Nyonya muda, aku gagal mendidik anakku. Maafkan aku. Maafkan aku. Kamu itu sebenarnya siapa? Apa hakmu memaksaku? Berlutut dan minta maaf padamu. Ayah, lihat ini. Minta maaf. Membantah, ATM ku bekukan. Maaf. Lebih keras. Maaf. Lebih keras lagi. Maaf. Aduh, kakak tiri. Apa-apaan ini? Aku putri sulung, tak mau perpanjang urusan. Yang seharusnya kamu mintai maaf itu bukan aku, tapi mertuaku. Kenapa harus? Maaf, Paman Jiang. Maaf, Bibi Jiang. Dan kamu, minta maaf. Dia tak sebarkan fitnah, tak perlu minta maaf. Siapa yang menyebarkan fitnah, dialah yang harus minta maaf. Yang lain tidak perlu. Langsung dengan begitu ayah. Ternyata keluarga kumpulan. Orang-orang yang dipaksakan ini, persis seperti dugaanku. Cuma beberapa orang yang sanggara. Song Jiang itu mata duitan. Song Mingze juga bukan. Para aduh Sang Hefang. Ibu dan anak Sang Hefang ini. Memang sejak awal bukan orang baik. Aku cuma pakai sedikit trik. Timbul perpecahan. Lalu ku buat api ini. Berkobar besar sampai makan korban. Nanti, semua keuntungan diasingkan mereka. Yutang. Besan. Mari kita masuk dulu. Iya, ya. Ayo masuk. Ayah itu paling sayang padaku. Nanti harus ikut langkan barang bagus untukku ya. Aduh, iya. Selama kamu suka, apapun akan ayah beli untukmu. Kah? Masih bengong saja? Ayo masuk. Song Yutang, jangan coba-coba cari cara untuk balas dendam padaku. Kakak, kenapa bicara begitu? Aku menegurmu demi kebaikanmu. Berani di depanku, besok berani di depan umum. Kalau menyinggung, keluarga Song ikut kena. Sekarang masalahnya sudah selesai, kita tetap satu keluarga. Ayo, aku ajak kamu melihat dunia yang lebih luas. Silakan. Kalau tidak salah, Anda adalah nyonya muda keluarga Jiang. Kehadiran nyonya muda sungguh membuat acara lelang hari ini terasa sangat istimewa. Ini ayahku. Ini kakakku. Keluarga kami bergerak di bisnis jaringan hotel. Kalau ada kesempatan nanti, mohon bimbingannya. Presdir Song, Tuan Muda Song, senang sekali bertemu. Silakan masuk. Ayah, kenapa masih diam saja? Ikut aku ke ruang VIP. Baik. Jadi ada ruang VIP? Yang di VIP itu siapa? Kamu cuma Gundik. Anak selir berani nimbrung? Kalau ketahuan, orang akan mengira keluarga Song sengaja mempermalukan diri. Kalian berdua duduk di ruang utama saja. Kah? Kamu putra tunggal keluarga Song. Bisnis keluarga di tanganmu. Harusnya ke VIP.
dan membangun koneksi, malah bergaul dengan mereka. Untuk apa? Kamu akan tampil di dunia bisnis nantinya. Kamu juga harus bersosialisasi. Kalau sampai ada yang tahu, kamu bergaul dengan mereka, sayang. Bagaimana kamu bisa menjaga nama baikmu nanti? Song Yutang, jaga bicaramu. Meski bagaimanapun, aku ini orang yang lebih tua darimu. Seorang gundik rendahan, berani sekali. Sebagai orang yang pantas dihormati, kakakku itu seorang tuan muda dari garis keturunan sah. Karena rayuanmu, dia turun martabat jadi anak selir. Setelah itu, kamu merasa dirimu sudah bersih? Hadirin sekalian, silakan masuk. Besan, silakan kalian masuk lebih dulu. Suamiku, Maaf, sesuai peraturan acara lelang ini. Tanpa undangan, tak boleh masuk ruang VIP. Tempat duduk kalian berdua ada di sebelah sana. Kerja bagus. Selama ada kamu di perusahaan, aku merasa tenang. Cepat kembali. Acara sosialisasi bisa ditangani, urusan teknis. Aku benar-benar tidak sanggup. Aku ini cuma orang yang koma. Terus, sampai kapan kau mau terus koma? Sepertinya sudah dekat. Zhao Chuan sudah mulai menyelidiki. Terus itu. Belakangan ini, bos besar itu cukup menderita karena cuci otak dari Song Yutang. Sekarang, dia sudah mulai curiga dan menjaga jarak dengan keluarga mereka. Selama kita bisa memegang bukti. Ditambah cuci otak dari Song Yutang. Menjatuhkan mereka dari posisinya tinggal menunggu waktu. Kalau begitu, adik ipar cantik ini benar-benar bisa membantu ya? Istri yang selalu mendukung suami. Pendamping yang hebat. Ipar ya tetap ipar, tidak ada yang namanya adik ipar kecil. Tapi adik ipar itu 5 tahun lebih muda dari kita. Makanya pantas saja dipanggil adik ipar kecil. Song Yutang adalah istri yang kunikahi secara sah. Kalau kau masih menganggapku saudara, maka dia adalah iparmu. Tidak ada istilah adik ipar kecil atau semacamnya. Aku bukan anak orang kaya yang suka foya-foya, dan dia juga bukan perempuan simpanan yang kupelihara. Sobat, kali ini kau serius? Iya. Dia baik. Kalau begitu, kau harus jaga baik-baik. Ipar seperti itu. Cantik dan cerdas, pasti banyak yang mengincar. Istriku memang cantik, aku sendiri sudah tahu itu. CK, bucin. Diam kau. Acara lelang akan segera dimulai. para tamu terhormat, acara lelang kali ini resmi dimulai. Bros berlian ini berasal dari Museum Jingzhou. Harga pembuka 200 juta. Yang ini cantik. 210 juta. Masih ada yang mau menawar? $210 juta. Panggilan pertama. Ayah, aku sudah dengar dari kakek. Waktu itu ayah menyuruhku menikah. Demi membawa keberuntungan untuk Yuan, keluarga dia memberikan. Mahar 30 juta, salah satu proyek besar untuk keluarga kita. Kalau uang yang ayah hasilkan tidak diberikan untukku. Soal kerja sama itu. 210 juta. Panggilan kedua. Nak, ayah telepon dulu kakekmu ya. Ayah pernah donor ginjal untuknya. Dia pasti menurut. Hei. Kamu ini memang tidak sabaran. Apapun yang kamu mau. Kapan ayah tidak menuruti? HM? Ayah memang paling sayang aku. Kalau begitu, silakan. 210 juta. Panggilan ketiga. 300 juta. Ayah memang paling sayang aku. Kalau begitu, silakan. Ambil barang itu. Kakak ipar saja tidak suka. Buat apa kakak menawarnya? Kakak iparmu mau menjebak dan menghancurkan keluarga Song. Aku bantu ayahnya menaikkan harga. Baiklah. 300 juta. Gila. 200 juta sudah mentok. Taruh, kamu tahu sendiri sifat ayahmu. Pasti dimarahi habis-habisan. Lagi pula aku tidak punya uang sebanyak itu untuk menutupi. 350 juta. Ayah, Tunggu saja sampai 400 juta. Baru ku bilang ke Song Yutang itu tidak sepadan. Lebih baik lihat barang berikutnya saja. 350 juta. Satu kali.
350 juta, 2 kali. Masih ada yang mau menawar? 350 juta, 3 kali. Kulebihkan 50 juta, tapi dia tak rebut. Jangan-jangan dia sengaja membantuku? Siapa orang di seberang itu? Di dalam ada konglomerat It, Heng Sing. Dia membangun bisnis dari luar negeri, kekuatannya lumayan. Orang yang duduk di dalam kamar VIP itu bermarga Gu. Siulan, apa kau merasa suara dari kamar seberang itu tidak asing? Ah, ya. Sudah lama sekali tidak mendengar suara ini. Tapi tetap terasa akrab. Bermarga Gu? Tidak apa-apa. Kau keluar saja dulu. Song Yutang si imut-imut itu. Sama persis seperti ibunya, sukanya cuma merebut barang orang. Kalian tak menyayangiku, itu sebabnya dia menang. Ayah, aku kan paling ayah sayang. Ayah, tadi ada jam tangan di daftar lelang. Cocok untuk kakak. Kita belikan saja. Yutang, kau tahu sendiri. Keuanganku juga sedang tidak longgar. Yah, kakak pilih jalan sesat, anggap perampas ibunya. Tapi bagaimanapun dia satu-satunya putra dari garis keluarga Song. Satu-satunya pewaris keluarga Song juga. Wajahnya adalah wajah keluarga Song. Apalagi di mata publik sekarang. Dia masih presdir muda Song. Tanpa simbol status, nanti orang mengira. Keluarga Song kita sudah bangkrut. Telepon kakekmu. Suruh dia batalkan kerjasamanya. Baik. Jepret. Hadirin sekalian, selanjutnya kita akan melihat sebuah koleksi penting dalam lelang kali ini. Silakan lihat. Harga pembuka. Ayah, beri aku uang. Berapa? 20.000. Aku suruh bagian keuangan transfer 2 juta sekarang. 2. Dasar anak haram. 200 juta. Dana diterima 20 juta. Halo, ayah. Pertama kali ke lelang? Kalau suka sesuatu, beli saja. Tapi kalian berdua. Dan Yutang tidak paham barang-barang itu. Main-main saja sudah cukup. Oh, terima kasih, ayah. Yutang. Aku sudah transfer 20 juta ke kartu yang kamu bawa. Kalau mau menawar apapun, langsung saja. Besan. Uang sebanyak ini cuma uang jajan buat dia. Menantu sebaik ini tentu harus dimanja. Lagi pula Yutang itu pintar dan pandai mengatur. Uang keluarga ini diserahkan padanya, aku percaya 100%. Kalau begitu, uang keluarga kita serahkan saja pada Yutang untuk dikelola. Benar juga. Kenapa aku tidak kepikiran? Yutang itu lebih pandai mengatur keuangan daripada kami berdua. Ayah, ibu, aku pasti tidak akan menyanyikan kepercayaan kalian. Aku akan mengelola aset keluarga Jiang dengan baik. Besan, ini pertama kalinya Yutang datang ke lelang. Keluarga kami sudah keluar 20 juta. Kamu sebagai ayahnya, mau keluar berapa? Aku. Aduh, aku ke toilet dulu ya, Besan. Bagus, cocok untuknya. 100 juta. 100 juta sekali. 160 juta. 160 juta sekali. 180 juta. 200 juta. 200 juta sekali. 220 juta.
220 juta sekali. 280 juta. 280 juta sekali. Ada yang mau menawar lagi? 280 juta 3 kali. Terjual. Siapa sih yang ada di bilik VIP itu? Kok bisa sekuat itu? Kok rasanya lebih hebat dari yang duduk di bilik keluarga Jiang? Tuan Gu di seberang sana benar-benar cinta mati sama istrinya. Kalung semahal itu pun rela dibeli. Sayangnya suamiku masih terbaring koma dan belum sadar. Gak tahu deh perempuan jalang mana yang seberuntung itu. Bikin pria rela keluar uang sebanyak itu. Pemenang kalung itu bukan orang biasa. Song Yutang, dasar perempuan murahan. Merasa hebat cuma karena masuk ke keluarga Jiang? Paling juga cuma dapat uang jajan. Barang bagus yang sesungguhnya. Semua ada di bos besar. Berikutnya. Harta paling berharga di acara lelang kita kali ini. Silakan lihat. Apa itu? Manuskrip kuno? Tapi masa cuma gitu yang jadi penutup? Para tamu terhormat, ini adalah sebuah buku catatan dari dinasti Jing. Pemilik buku catatan ini adalah kepala dapur istana dinasti Jing, Hishuang 11. Xiao 11 Zi. Yutang, kamu kenal dia? Nyonya, ini kue kepiting. Cicipi ya. Kenapa wajahmu? Tidak apa-apa. Cuma para koki senior di dapur istana. Mereka dimarahi selir dari istana lain, lalu melampiaskannya padaku. Setelah itu mengasihan aku ayam roti. Xiao 11 Zi. Kalau tidak bisa, tidak apa-apa. Ah, Nyonya muda, aku memang suka masak. Lagi pula, nyawaku dulu kamu yang selamatkan. Kalau bukan karena kamu, sampai kini, aku tak sanggup pegang sendok. Selama aku masih ada, aku akan terus cari cara memasakkan makanan enak untukmu. Kita harus sama-sama bertahan hidup. Kita harus jadi orang sukses. Kalau aku sudah berhasil nanti, aku pasti akan untukmu di ibu kota. Restoran terbesar, lalu kuperluas ke seluruh negeri. Belum pernah baca atau pelajari soal itu. Oh, Orang ini aku pernah dengar. Dia leluhur kuliner He, dewa masak dari dinasti Jing. Ternyata benar-benar ada, ya? Kukira, keluarga He cuma mendongkrak nama sendiri. Zaman terus berganti. Buku resep ini sudah lama hilang dan baru muncul lagi hari ini. Buku resep ini bukan cuma warisan budaya, tapi juga fosil hidup dari budaya kuliner. Ini juga makarya terakhir yang ditinggalkan dewa masak Hishuang 11. Untuk kita semua. Setelah penilaian tim ahli kami, harga pembuka barang ini adalah 100 juta yuan. Setiap kenaikan harga, tidak boleh kurang dari 10 juta. Silakan mulai menawar. 200 juta. 200 juta, pertama. Orang zaman sekarang kaya-kaya sekali, ya. Itu orang keluarga He. Keluarga Hi apa? Kuliner He. Ada catatan jelas di kitab sejarah. Dulu, setelah Hishuang 11 keluar dari istana di masa tuanya, dia buka restoran, dapat papan nama dari kaisar. Menganugerahkan 4 aksara, Hai King Hian. Setelah itu dia menerima 3 murid, semuanya memakai marga dia. Kuliner He adalah keturunan dari salah satu murid itu. Jadi pantas saja, barang peninggalan leluhur muncul lagi. Tidak heran mereka berani keluar uang sebanyak itu. Aku ingat kamu pernah bilang, ayahmu juga semacam ini. Pewaris resep kekaisaran keluarga He? 300 juta. Siapa orang itu? Otaknya sakit ya? Orang lain yang lelang. Barang peninggalan leluhurnya sendiri, ngapain dia ikut campur? Kayaknya itu istriku. Penawaran di sini 300 juta. 300 juta, sekali. Nah, keluarga kita tidak punya uang sebanyak itu. Kamu sekarang tiap hari masak. Buat apa? Ya jelas buat dimakanlah. Kita satu keluarga besar. Masa nggak makan? Selain itu, ini juga hobiku. Umur 13 tahun aku sudah magang masak. Sehari nggak masak, badan rasanya nggak enak. Terus, Bapak belajar masak di mana? Kebetulan banget ya. Di salah satu restoran waralaba. Restorannya Hisi Yucu itu. Ada di kampung kami. Bapak benar-benar penerus aliran Hisi? Ini, aku tak yakin itu benar atau tidak. Cuma dengar para koki sesepuh yang suka omong besar. Menurutku, omongan mereka itu benar. Ciri khas masakan Xiao 11 itu. Semua masakan bisa dibuat Bapak. Semua kesukaanku. Kalau memang Bapak adalah penerus aliran Hisi, ya cocok semuanya.
Kalau kamu rasa begitu, ya mungkin benar. Nanti tiap hari kamu masakin aku? Tentu saja. Kamu menikah ke keluarga kami, kamu itu sudah jadi putriku. Emas perak permata tidak bisa kuberi. Tapi soal makanan, masa nggak bisa kucukupi? Mau makan apa, bilang sama bapak. Nanti bapak masakan. Lobster Australia, daging wagyu, aku memang nggak bisa nanam. Bapak pelihara ayam bebek gemuk untukmu. Itu masih bisa. Terus bapak tanamkan beberapa hektar sayur organik. Suruh ayahmu masak apa saja juga bisa. Kita ini orang biasa. Paling-paling cuma urusan makan 3 kali sehari, kan? 310 juta. 310 juta, sekali. Masih ada yang mau menawar? 400 juta. Di sini menawar 400 juta. Itu siapa? Itu keluarga Jiang. Itu menantu baru keluarga Jiang. Pantas kaya, sekali buka langsung naik 90 juta. Bukan lelang, ini bakar uang. 400 juta sekali. Gila. Istrimu sudah edan. Sepertinya buku catatan ini sangat penting untuknya. Seberapa penting pun, itu 400 juta, bos. Bisa buat beli satu gedung. Warisan budaya itu tak ternilai. Lagi pula, emangnya aku nggak sanggup bayar? 500 juta. 500 juta, pertama. 600 juta. 600 juta, pertama. 700 juta, pertama. Nyalakan lentera. Nyalakan lentera. Nyalakan lentera. Perempuan ini gila. Sejak kapan kota awan punya? Dia istri cucu sulung keluarga Jiang? Song Yutang. Istriku, apa itu nyalakan lentera? Artinya, berapapun lawan menawar, kita akan terus melawan. Nyonya muda, bagaimana kami jelaskan ke Tuan Besar? Terlebih kalau lawan benar-benar ngotot melawan kita sampai habis. Tenang saja. Aku berani bayar, berarti sudah ada rencana. Pihak lawan pasti sedang menyelidiki latar belakangku sekarang. Paman Wang, sebarkan identitas dan latarku. Nah, lentera yang kamu nyalakan ini, bukankah terlalu besar? Ayah tenang, kita sebentar lagi kaya. Pewaris warisan budaya tak benda. Aku? Zhao Chuan, tolong periksa. Berapa sisa dana liquid yang ada di tanganku? Kamu gila kah? Kamu serius mau terus ngeladeni dia? Sampai sejauh ini? Istriku tahu batas. Dia tidak akan melakukan hal seperti ini. Tanpa alasan yang jelas. Dia pasti sudah punya perhitungan sendiri. Hei, kalau gitu buat apa kamu kumpulin uang? Kalau nggak bisa disadar buat dia, buat apa dia punya suami? Kayak aku, Dasar bucin. Kamu benar-benar nggak ketolong lagi. Yu Tang kan bukan koki. Buat apa dia cari buku resep itu? Harusnya sih buat ayahku. Ayahmu? Kamu barusan tanya aku kan? Apa aku pernah cerita? Ayahku itu pewaris dari koki istana keluarga Hi. Sebelum ayahku ditemukan dan dibawa pulang, dia sudah buka restoran keluarga Ji. Bisnisnya lumayan. Masakannya enak, tapi kerjanya terlalu capek. Setelah operasi ginjal, kondisinya jauh menurun. Kalau Yu Tang punya niat baik seperti itu, masa aku sebagai anaknya cuma bisa diam saja? Sepertinya kakak ipar memang perempuan yang baik. Perempuan yang berbudi luhur dan bijaksana. Iya, benar-benar. 10 miliar untuk sekali tawaran. Ada yang mau menaikkan? Presdir, itu dari kamar VIP keluarga Jiang. Jiang Group sama sekali nggak punya bisnis FB. Buat apa minta buku resep? Kudengar putra sulung konglomerat terkaya itu seorang koki. Oh. Merek apa? Nilai pasarnya berapa? Saat muda, Tuan Muda Jiang buat gubuk di dekat proyek. Konsumen habis sekitar 10 yuan. Setelah kumpul uang, dia buka restoran Sichuan 100 meter lebih di kota tua. Konsumennya habis sekitar 30 yuan. Di kota awan, jangan buat hubungan buruk dengan keluarga Jiang. Kalau memang dia seorang koki, kasih saja dulu. Kita lihat lagi setelah lelang selesai. 10 miliar untuk tawaran kedua. Masih ada yang mau menaikkan? 10 miliar tawaran ketiga. Terjual. Tang, sayang. Soal yang tadi itu, kalau kakek sampai marah besar,
Bilang saja kamu kupaksa. Aku juga pewaris masakan Istana Hi. Aku yang memaksa minta buku catatan resep itu. Aku anak kandungnya, bahkan donor ginjal untuknya. Paling-paling dia cuma memarahiku sebentar. Betul, betul. Meskipun uangnya memang tidak sedikit, tapi kakek sekarang masih sehat walafiat. Itu semua berkat jasamu, ayah. Meskipun dia marah-marah, tapi dia tidak akan tega berbuat macam-macam padamu. Ibu, ayah, tenang saja. Aku tahu apa yang kulakukan. Berani pasang tawaran gila. Siapa suruh habiskan 10 miliar? Hanya untuk membeli buku catatan resep busuk? Ku bilang padamu. Keluarga Jiang takkan keluarkan uang. Kalau kau berani pasang tawaran gila, kau cari sendiri jalan keluarnya. Kakek, di mata orang-orang di acara lelang ini, aku menantu tertua keluarga konglomerat terkaya. Yang pasang tawaran gila hari ini. Bukanlah aku, Song Yutang. Melainkan menantu tertua keluarga konglomerat yang pasang tawaran gila. Kalau kakek tidak mau mengakui pengeluaran ini, tidak apa-apa. Aku sudah biasa dipermalukan. Hanya saja aku tak tahu apakah kakek sanggup menanggung rasa malunya. Ayah, seumur hidupku aku tidak punya hobi lain. Aku hanya suka memasak. Ginjalku pun sudah tidak ada. Jadi aku tak bisa buka restoran lagi. Aku cuma ingin beli buku resep. Untuk kupelajari. Kalau ayah benar-benar tak mau membelikannya, ya sudah, kembalikan saja ginjalku. Aku pulang dan melanjutkan membuka restoran, mencari nafkah untuk keluargaku. Mereka tidak akan benar-benar meninggalkan kita, kan? Tentu tidak. Wang, aku sudah bilang jagalah mereka baik-baik. Kenapa begini jadinya? Sudah, tidak usah banyak alasan. Beritahu mereka, sisanya ditanggung keluarga Jiang. Nyonya muda, Tuan Besar bilang sisanya dibayar keluarga Jiang. Besan, Song Yutang. 3 bulan lalu masih menyiangi ikan di pasar basah. Tak pernah pakai baju bagus, kini di keluarga Jiang. Bisa senaknya perintah. Harusnya dulu aku lebih baik padanya. Tapi hari ini Song Yutang begitu proaktif, bukankah itu artinya dia mencoba berbaik hati? Kalau bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk memperbaiki hubungan. Masih takut tidak dapat untung? Yutang, urusan administrasinya sudah beres. Sudah beres. Ini bros berlianmu. Sini, ibu pasangkan. Itu jam ini. Terima kasih ya. Kakak pakai jam itu kelihatan sangat tampan. Putriku. Ayah, terima kasih untuk hari ini. Soal bros itu. Ah, sudah seharusnya begitu. Asalkan kamu suka. Ayah, katanya datang untuk membelikanku barang, tapi ternyata tidak membelikanku apapun, malah membelikan dia. Kamu teriak-teriak apa? Bukankah Yutang itu kakak kandungmu sendiri? Memangnya kenapa kalau ayah membelikan barang sedikit untuknya? Kakak apanya? Dia itu bukan anak manusia, cuma selir kecil manja. Sudah lama diusir dari rumah. Atas dasar apa dia menghabiskan uangku? Song Ruo Wei. Jaga bicaramu. Kalian ayah dan anak kenapa sih hari ini? Semuanya belain dia terus. Dia kasih kalian ramuan apa sampai mabuk kepayang gitu? Emangnya dia itu siapa? Kalau bukan karena aku gak sendiri. Si mayat hidup Jiang Emyuyan ini. Perempuan kampungan kayak dia udah lama membusuk di daerah kumuh. Kamu gila ya? Perjodohan Yutang dan Tuan Muda Jiang. Itu yang memutuskan nenek. Apa urusannya sama kamu? Yah, ayah mukul aku. Bagus. Sekali lagi ngomong sembarangan, aku juga bakal mukul kamu. Kalian semua tunggu saja pembalasanku. Yutang, adikmu itu masih kecil belum ngerti apa-apa. Biasanya di rumah, kamu pukul dan maki dia, kami cuma bisa pasrah. Tapi di depan orang sebanyak ini, apa kamu nggak bisa? Kasih muka buat ayahmu? Aku tahu statusku memang nggak pantas tampil di depan umum. Aku di keluarga Song juga sudah banyak berkorban. Meskipun bagaimanapun juga, nggak seharusnya kamu, di depan orang sebanyak ini, mundur untuk maju, taktik lama. Terang-terangan pasang muka tersakiti, pura-pura lemah pula. Dibuat-buat begitu, jarang kulihat. Kamu pikir bisa manfaatin kami sebagai senjata? Nggak malu apa? Jelas itu pelakor naik pangkat. Mana ada yang kelakuannya kayak dia? Kalian belum tahu ya, bukan cuma pelakor naik pangkat. Dulu dia itu cuma tukang cuci kaki di tempat pijat.
Aduh, malu banget nggak sih? Mingze, bantu bunda bicara dong. Kirain siapa? Ternyata Song Mingze, teman dari teman anakku. Pantas anakku suka dugem dan balapan. Orang macam kamu, pantesan. Pantasan anak bungsuku tiap ada waktu luang langsung main ke rumahmu. Pulang nanti aku harus bilang dia, jauhi anak dari selir. Yang ibunya tukang cuci kaki rendahan itu. Mingze. Tante San, aku ini anak kandung dari istri ayahku. Aku tidak begitu dekat denganmu. Aku nggak mau ikut campur. Dengarkan? Anak dari istri sahnya aja nggak ngakuin dia. Maaf, kehadiran kami mengganggu ketenangan para nyonya sekalian. Saya mohon maaf, tapi ada satu hal yang perlu saya jelaskan. Aku dan kakak anak kandung ayah dan istri pertamanya. Kakakku berpendidikan, hormati bibisan. Orang luar kira mereka ibu dan anak. Nona Song, kami tahu. Waktu di pesta anggur itu, kami melihat mereka berdua saling memanggil seperti ibu dan anak. Dikira anak kandung, ternyata pelakor naik pangkat. Ibu kandung tak diakui, malah mengaku pelakor. Itu namanya mengakui musuh sebagai ibu. Apa dia tidak malu? Permisi, saya pergi dulu. Kalau begitu, ayah pergi dulu. Lain kali ayah jamu. Kepala pelayan Wang. Nona besar. Song Hye Hun sebagai ibu. Dan juga, seorang tuan muda terhormat dari keluarga Song. Ternyata anak dari pelayan rendahan. Dua berita ini harus disebarkan ke lingkaran pergaulannya. Terutama ke telinga musuh bebuyutannya. Baik, Selain itu, beritahu Song Mingze bahwa San Mei Fang sedang hamil. baik. Semuanya, mohon berhenti sebentar. Tunggu. Sepertinya menantumu sedang dalam masalah. Halo, Nona muda. Kakek, boleh tahu Anda ini siapa? Saya Hi Bing Heng. Penerus ke-13 dari resep kekaisaran keluarga Hi. Jangan gugup. Saya sengaja datang mencari juru masak Jiang. Saya orangnya. Saya sudah dengar tentang juru masak Jiang. Ternyata bintang muda kuliner berbakat. Apakah kau bersedia jadi muridku, penerus ke-14 resep Hi? Tuan tua pandai sekali berhitung. Apa maksud Nyonya muda? Jika ayah berguru pada Anda dapat 1 miliar. Belum lagi buku catatannya. Sebagai guru putra sulung orang terkaya. Banyak untungnya tanpa sengaja. Cuma bilang terima murid, tanpa biaya, untung besar. Perhitungan Anda terlalu cerdik. Nyonya muda berlebihan, juru masak Jiang sekarang. Belum jadi penerus Hi, dapat buku pun percuma. Tapi jika dia berguru padaku, dia keluarga sendiri. Mana mungkin ku sembunyikan ilmunya? Siapa bilang ayahku bukan penerus resmi Hi? Apa maksudmu? Ayahku, Jiang Guoqiang, bukan hanya penerus resmi masakan Hi, tapi juga murid langsung generasi kedua. Murid langsung generasi kedua? Benar. Murid langsung Hi Shuangxi. Nyonya muda pandai bercanda. Leluhurku Hi Shuangxi sudah wafat 1000 tahun lalu. Bagaimana bisa mengajar langsung? Aku bilang iya. Berdasarkan apa? Karena semua masakannya kesukaanku. Nyonya muda, ini namanya memutarbalikkan. Direktur Hi, apa leluhurmu tidak pernah memberitahumu? Kenapa dia memasak? Tentu saja untuk mendalami kuliner terbaik di dunia. Melestarikan teknik masakan kekaisaran. Supaya aku makan dengan senang. Nyonya, Anda boleh menolak, tapi tuan kami sudah 80 tahun. Jangan permainkan dia. Nyonya, Anda boleh menolak, tapi tuan kami sudah 80 tahun. Jangan permainkan dia. Aku tidak mempermainkannya. Asal sesuai seleraku, itulah masakan asli Hi. Aku tidak mempermainkannya. Asal sesuai seleraku, itulah masakan asli Hi. Nyonya,
Saya paham Anda menolak dia sebagai murid. Tapi jangan jadikan leluhur kami bahan candaan. Kalau kamu tidak percaya, pergi saja sendiri ke bawah sana. Tanya pada Shuang 11. Song Yutang, jangan keterlaluan. Keluarga Jiang Mu berpengaruh, tapi Hiku juga tidak kalah. Song Yutang, jangan keterlaluan. Keluarga Jiang Mu berpengaruh, tapi Hiku juga tidak kalah. Kalian rampas pusaka kami tanpa alasan. Kalian rampas pusaka kami tanpa alasan. Sekarang malah menghina? Kalian kira aku bisa diremehkan? Sekarang malah menghina? Kalian kira aku bisa diremehkan? Apa maksudmu merampas? Ini dibeli dengan uang sah. Masa menawar berarti jadi milikmu? Ini dibeli dengan uang sah. Masa menawar berarti jadi milikmu? Kamu itu siapa? Orang yang duduk di dalam bilik VIP itu bermarga Gu? Dia? Ini urusanku dengan juru masak Jiang, bukan urusan keluarga Gu. Hari ini aku ikut campur. Kamu mau apa? Hari ini aku ikut campur. Kamu mau apa? Kamu? Banyak saksi. Buku ini dibeli keluarga Jiang. Mau dibakar pun, itu bukan urusanmu. Mau dibakar pun, itu bukan urusanmu. Baiklah, anggap ucapanmu benar. Tapi aku mau beli, itu wajar kan? Baiklah, anggap ucapanmu benar. Tapi aku mau beli, itu wajar kan? 1 triliun. Tuan Muda Gu bercanda. TNI, ayah saya juga seorang koki. Saya membeli manuskrip ini karena ada kegunaan khusus. Lagi pula, warisan budaya. Dan nilainya tak ternilai. Maaf mengecewakan niat baik Anda. Masih belum menyah? Terima kasih, Tuan Muda Gu. Istriku. Apa kamu merasa dia agak familiar? Iya, sedikit. Sepertinya pernah lihat di suatu tempat. Lagi pula, suaranya agak familiar. Nona Song, saya masih ada urusan. Saya permisi dulu. Tidak benar. Semakin dilihat semakin familiar. Kuo Qiang, pergi cek. Halo. Apa saya salah lihat? Ah, mungkin juga. Mana mungkin Yuan tiba-tiba bisa berjalan normal? Ah, iya, datang. Bibi, Paman, adik-adik, selamat malam. Berlutut. Apa salah saya? Kenapa harus berlutut? Ayah, putri masih muda. Ini salahku. Ayah, saya tahu batas. Yutang, soal kejadian di pelelangan itu. Kami semua sudah dengar. Kamu bertindak semena-mena di luar sana. Orang-orang membicarakan keluarga Jiang kita. Tidak kapok juga. Kamu itu cuma anak dari wanita simpanan. Siapa kita denganmu? Song Yutang, kamu sudah gila ya? Siapa yang berani nyalakan hukuman bakar? Kamu mau bikin keluarga Jiang bangkrut? Sekarang bukan cuma tidak merasa bersalah, malah berani memukul ibuku. Aku mau nyalakannya, nyalakan saja. Apa urusannya denganmu, anak dari selir? Lagi pula, di rumahku sendiri. Apa salahnya memukul orang luar? Tapi kamu juga tidak bisa asal menyalakan hukuman bakar di pelelangan. Aku ini menantu muda, wanita anggun, dan berbudi luhur. Kalau bukan karena kepala keluarga lalai, seorang ayah lalai, buat apa aku tampil di pelelangan? Mengekspos diri? Apa aku yang menyuruhmu pergi? Kamu enak saja memutarbalikkan keadaan. Kakek, saya cuma mau tanya satu hal. Dari kecil sampai sekarang, berapa uang kakek untuk paman dan ayahku? Berapa banyak? Ini. Jangan mengalihkan topik. Kalau kakek tidak mau menghitung, biar saya bantu hitungkan. Sejak kecil, paman tirimu itu masuk TK internasional. Belajar 6 seni, lalu langsung kuliah ke luar negeri. Tinggal mewah. Semua pakai uang keluarga Jiang. Terus kenapa? Bukankah semua keluarga memang begitu? Dalam membesarkan anak? Lalu ayahku, apa dia tidak pernah jadi anak? Sejak kecil dia dibuang di depan panti asuhan. Putus sekolah kelas 2 SD. Masih bocah belasan tahun. Sudah memulung dan kerja serabutan. Makan saja susah. Susah payah akhirnya diterima jadi murid juru masak di restoran. Bertahun-tahun melayani habis-habisan seperti budak. Baru akhirnya diizinkan menyentuh wajan. Paman tirimu, pernikahan miliaran. Pulang langsung jadi presdir. Ayahku, saat menikahi ibuku, baju baru yang layak saja. Tidak punya. Sebelum mereka kembali, pengeluaran paman tirimu sehari sama dengan penghasilan orang tuaku setahun.
Sudah, hentikan. Jadi Kuo Qiang dendam padaku? Salahkan aku. Dulu aku terlalu mencintaimu, tapi tertekan keadaan. Tidak bisa hidup bersamamu. Maka ku tahan sakit, ku biarkan putra kandungku menggantikanku. Menemani hidupmu. Sudah cukup. Aku tahu, kau menyesal sekarang. Baiklah, aku pergi sekarang juga. Puas? Kalau kau mau pergi, aku tidak akan menahanmu. Ma. Kamu tidak apa-apa, Ma? Paman dan bibi dari garis selir tidak perlu khawatir. Tusuk 2 kali, pasti siuman. Biar aku saja. Aku punya jarum, aku punya jarum. Tanganku sangat terampil. Begitu ku tancap, dia langsung bangun. Dasar orang tua. Kau lihat tidak tingkah bibi tua tadi? Sama seperti gadis-gadis di panti pijat di seberang rumah kita itu. Mirip sekali. Cantik sih cantik, cuma umurnya agak tua. Sepertinya agak aneh, ya? Omong kosong. Jangan mengalihkan pembicaraan. Bicarakan soal uang hukuman bakar itu. Bawa barangnya masuk. Paman Selir sudah makan daging 50 tahun. Sudah saatnya ayahku mencicipi sisa-sisa yang tidak kau habiskan. Ayahku menelan banyak pahit, belajar keterampilan memasak. Setelah donor ginjal, rumah makan pun tidak bisa dia jalankan lagi. Aku membeli buku resep koki legendaris ini. Demi memenangkan nama pewaris masakan istana untuknya. Kulakukan karena takut kau usir kami. Kalau terusir, ayah bisa kerja lama. Menghidupi keluarga besar kami. Menurutmu itu keterlaluan? Aku tidak setuju. Berapa biaya dan berapa kali gagal? Sampai mencapai hasil hari ini, uang hukuman bakar sebesar ini. Anggap saja sebagai biaya pendidikan untuk ayahku. Itu pun masih mau kau perebutkan? Sudah terlanjur dipukul, ya sudah. Uang ini biar ditanggung dana pendidikan keluarga. Anggap saja biaya pendidikan kompensasi untuk Kuo Qiang. Kalau nanti dia mau melakukan hal lain. Kakak bahkan tak lulus SD. King Yu ya, kau sudah makan daging selama 50 tahun lebih. Masa kau tidak rela membiarkan kakakmu mencicipi sedikit? Sisa-sisa yang tidak sanggup kau habiskan? Bubar. Selesai begitu saja? Kau masih mau apa lagi? Kakek, aku akui, memutuskan sendiri hukuman mati dengan dibakar adalah salahku. Tapi kakek belum tanya, kenapa aku melakukannya? Song Yutang, apa kau pikun? Bukankah kau sendiri yang bilang mau memberi jaminan untuk paman? Karena aku tidak punya uang, jadi biayanya harus keluar dari keluarga. Kau tak punya uang tapi berani menjanjikan itu? Otakmu rusak ya? Pertanyaan bagus. Jadi kenapa aku sampai tidak punya uang? Bicara langsung saja. Soal ini Harus tanya pada bibi kedua. Suamiku MU yang mengalami kecelakaan saat dalam perjalanan membahas kerjasama. menurut hukum, itu kecelakaan kerja. Keluarga Jiang seharusnya punya dana kesehatan. Tapi kenapa justru suamiku terbaring di ICU? Hidup mati tak jelas. Uang tak bisa keluar. Akhirnya ibu mertuaku memakai uang keluarga sendiri. Untuk menalangi. Ibu mertuaku sudah bicara pada kakek. Kesimpulan dari kakek adalah, rekening bermasalah, uang tidak bisa ditarik. Tapi uang talangan akan diganti, hanya saja perlu pemeriksaan. Sudah lebih dari setengah tahun berlalu. Bagaimana hasil pemeriksaannya? Yutang, tahu kau di kampung. Sudah terbiasa hidup susah. Tapi tidak bisa juga setiap saat. Selalu minta uang. Orang akan salah paham. Hanya demi harta. Ayah mertuaku kehilangan satu ginjal. Harus minum obat seumur hidup. Tidak bisa menafkahi keluarga. Ibu mertuaku harus merawatnya setiap saat. Jadi juga tidak bisa menambah pemasukan. Suamiku MU yang bekerja mati-matian demi keluarga Jiang. Sampai sekarang hidup mati tak jelas. Kalau bibi memang mau bilang, kami seperti itu, terserah saja. Hanya saja keluarga kami ini tua, sakit, lemah. Sudah kehabisan jalan.
Mohon Bibi bermurah hati, tunjukkan jalan keluar untuk kami. Song Yutang. Oh ya itu, cuma mendonorkan satu ginjal untuk kakek kan? Memangnya hebat apa? Jangan bikin seolah seluruh dunia berutang budi pada keluarga kalian. Yutang, pepatah lama bilang, berbuat baik jangan mengharap balasan. Apalagi kakak tertua mendonorkan ginjal untuk ayah kandungnya sendiri. Kalau kamu terus mengungkit-ungkitnya, itu namanya memanfaatkan budi. Itu namanya tidak tahu balas budi. Kau. Paman dari Selir. Meski kau hanya putra dari Selir, uang yang keluarga Jiang habiskan untuk membesarkanmu. Apa masuk ke perut anjing semua? Meski kau bambu busuk, yang tak bisa hasilkan rebung, anjing yang doyan makan tai. Tapi tahu balas budi itu dasar moral manusia. Keluarga Jiang ini keluarga yang suka berbuat baik. Bahkan orang asing pun pasti dibantu. Apalagi orang yang berjasa. Nyonya muda sedang bicara. Kenapa masih duduk? Berdiri kau. Kenapa sudah setengah tahun biaya pengobatan yang ditalangi masih belum juga dihitung dengan jelas? Kau sebagai pengelola yayasan itu kerjanya apa saja? Kalau bukan kau sengaja menahan, berarti kau memang tidak becus. Sebagai pemimpin keluarga, kalau tidak bisa berlaku adil dan jujur, masih bisa dimaafkan. Tapi kalau keuangan saja tidak bisa kau urus, apa hakmu mengendalikan rumah tangga? Jawab aku. Yutang, cukup. Aku belum selesai soal paman. Bereskan dalam dulu. Lihat rumah ini, sudah jadi kacau balau seperti apa? Kau kepala keluarga, bagaimana pilih pemimpin? Sudah tak bermoral, tambah tak becus. Awal dari kehancuran keluarga. Kau terlalu berisik. Masih bilang aku berisik? Kalau keluarga ini tidak busuk dari akarnya, mana mungkin banyak masalah? Kalau aku diam saja, kalian terus tutupi. Tunggu busuk menyebar. Semuanya akan terlambat. Baik, mulai sekarang kamu yang pegang kendali rumah ini, puas? Apa? Dia cuma anak ingusan. Kamu yang pegang kendali dengan benar, hah? Biarkan anak ingusan cari-cari kesalahanmu. Ayah, aku ini. Kakek. Menantu sulung masih ada. Mana pantas cucu menantu memegang kendali? Sebenarnya apa maumu? Tentu ibu mertuaku yang memegang kendali. Rumah ini kacau balau. Justru karena istri dari putra Selir yang mengurus rumah, makanya jadi kacau. Tata krama dan hierarki keluarga tidak boleh kacau lagi. Li Xiulan? Dia bahkan tidak lulus SD. Mau urus rumah apa? Dia bisa baca? Omong kosong. Warung makan kecil keluarga kami. Omsetnya puluhan ribu setiap hari. Semua akunya yang hitung. Belanja sayur daging tiap hari. Sewa listrik air. Terus biaya. Penyusutan meja kursi. Keluar masuk minuman. Setiap transaksi aku yang hitung. Semuanya jelas. Itu semua karena Siulan yang mengatur rumah dengan rapi. Urusan restoran, pengeluaran rumah tangga, setiap transaksi dihitung dengan sangat teliti. Bu, mungkin awalnya akan terasa asing. Tapi ada aku yang bantu. Tenang saja. Mulai sekarang, biarkan Siulan yang memegang kendali rumah ini. Cai Xia sudah bertahun-tahun mengurus rumah, terima kasih. Aku beri kamu libur panjang. Lakukan serah terima dengan kakak iparmu. Kakek, kalau aku tidak salah ingat, pemimpin urusan internal keluarga Jiang sekaligus bisa merangkap sebagai pengelola yayasan amal Jiang. Xiulan bahkan tidak kenal banyak huruf. Mengurus rumah saja sudah pas-pasan. Tapi jadi ketua yayasan, bisa jadi bahan tertawaan. Lalu harus bagaimana? Dia istri dari putra sulung Garisah, calon nyonya besar keluarga. Kalau membiarkan istri dari putra Selir yang mengurus rumah, itu justru lebih memalukan. Jangan asal bicara. Siulan memang tidak cocok jadi ketua yayasan. Tidak masalah, biar aku yang jalankan. Kami berdua, ibu dan menantu, satu kurus dalam, satu kurus luar. Yutang, kamu masih muda, statusmu rendah. Dan tidak banyak baca buku. Niatmu itu bagus. Tapi yayasan ini bukan permainan. Jangan-jangan kamu tak tahu. Apa itu yayasan, kan? Bibi tua, kalau Anda paham, katakan pada saya. Di laporan keuangan yayasan 3 tahun terakhir ini, ada pos biaya administrasi yang tiap tahun selalu sekitar 3 juta, tapi menurut standar industri, harusnya maksimal 1,5 juta saja biar wajar. Lalu sisa 1,5 jutanya lari kemana? Aku? Sudah cukup. Meskipun bibimu ketua yayasan, dan Gundik Chen wakil ketua yayasan, tapi di dewan ini, masih ada beberapa pengusaha wanita yang punya reputasi. Kamu masih muda dan baru datang. Kalau langsung jadi ketua yayasan, sulit bikin orang tunduk. Kalau statusmu sah, semuanya otomatis lancar. Ayahku putra sulung resmi keluarga Jiang adalah wakil presidir grup ini. Kenapa aku tidak boleh jadi ketua?
Apa yang kamu bilang? Kakak Kun, Ruin. Di usiamu sekarang, sudah waktunya menikmati masa tua. Urusan yayasan biar diserahkan ke anak muda. Jabatan wakil ketua yayasan mulai hari ini dipegang oleh Yutang. Kamu sempatkan untuk serah terima dengannya. aduh, Kalau badanmu tidak enak, pergilah ke panti perawatan. Tinggal di sana untuk sementara waktu. Kakak Kun. Aku bersamamu tidak pernah peduli. Soal harta benda, sekarang kondisimu sedang lemah. Aku hanya ingin fokus merawatmu. Aku cuma belum tenang, jadi belum berani lepas. Kau sebaiknya bereskan dulu urusan dewan yayasan. Ada yang merawatku. Bubar semuanya. Peralihan kekuasaan dimulai. Aku benar-benar penasaran. Song Yutang seorang diri. Bisakah dia mengalahkan keluarga yang penuh ambisi buas ini? Yutang, kau saja yang memimpin rumah ini. Kalau ada yang bisa kubantu, aku akan mendukungmu. Bu, jangan merendahkan diri. Aku sudah perhatikan. Selain memeriksa pembukuan seminggu sekali, pada dasarnya tidak banyak hal lain yang perlu dikerjakan. Paman Wang sudah lama di keluarga kita. Ibu bisa bertanya padanya. Putrimu sudah ambil alih yayasan. Dia mau membantu anak-anak miskin. Itu urusan besar. Iya, Bu. Jangan lupa ucapan ibu di pusat perbelanjaan. Entah kapan Jiang Mu Yan bisa sadar. Hari ini aku yang pegang kendali. Kau mau apa? Siapa tahu. Sebentar lagi. Kalau begitu, coba saja. Saling terkait, adu domba internal. Tindakan kecil, hukum mati umpannya. Memancing, pura-pura miskin pisaunya. Langsung menuding perlakuan kejam Wu Caixia. Menekan, jaringnya merebut kendali. Belum selesai sampai di sini. Target sebenarnya. Yayasan amal, orang lain tak bisa. Diselesaikannya dalam semalam. Istriku benar-benar luar biasa. Terlalu pintar. Halo. Presdir Jiang, istri dan anak sopir truk sudah kami temukan. Baik. Amankan mereka diam-diam. Jangan sampai ada kesalahan. Siap. Selain itu, Jiang Qingyu punya gerakan baru. Sepertinya dia mau menghubungi bintang abadi kita. Mereka kehilangan kendali rumah, wajar ke bintang abadi. Sudah kami duga. Biarkan mereka menggantung dulu. Sebarkan kabar kerjasama dengan bintang abadi. Siap. Seharian capek, ngantuk berat. Cepat mandi terus tidur. Kok bisa secantik ini? Sehebat ini? Kelihatannya lemah lembut begini. Tapi kok bisa sehebat itu? Suka banget. Sayang, sampai kapan kamu mau pura-pura jadi orang koma? Pasti bohong, bohong. Tuan Muda Jiang, barusan ciumannya panas banget. Kok tiba-tiba ngantuk lagi? Jangan-jangan kamu mau bikin anak? Ayo bikin. Sekarang juga.